Bunda Derni bilang perdebatan ini tidak tercover karena kesalahan siapa? Dari orang Kristen. Itu wallahi. Lanjut yang lain, aku mau sholat dulu. Begini samanya. Ibu Derni, bahasa Arab ini emangnya ini punya teman-teman Islam atau punya Allah? Ibu Derni, Ibu Derni. Enggak, aku tanya dulu. Iya, bentar. Coba. Tapi Al-Quran kita, Bu Dir, satu-satu teman-teman. Kita itu berbahasa Arab. Satu-satu teman-teman. Enggak boleh rupanya ditranslatekan itu, yang mentranslatekan itu ke bahasa Indonesia. Ibu Derni, Ibu mau diskusi atau mau curhat? Kalau Ibu mau diskusi, kita diskusi pakai data. Gimana? Kalau Ibu Derni hanya bisa mengusulkan hentikan perdebatan ini di era pemerintahan Bapak Jenderal Prabowo Subianto selaku Presiden Republik Indonesia, kami sepakat. Tapi hapus dulu puncanya, sebabnya. Apa sebab perdebatan ini? Itu tadi, nama Tuhan kami ada di Bible Anda. Hapus dulu itu, sepakat kita. Udah berhenti kita begini-beginian. Nah, ketika menghapuskan nama Tuhan emangnya kami, bahasa Arab itu punya Islam sebentar, atau punya Allah? sabar. Ketika itu Anda tidak mau, ketika Anda keberatan, sini suaraku ada gak sih? Ada. Ketika Anda keberatan nggak mau dihapus itu di terjemahan LAI, ya Anda juga jangan menuntut kami untuk berhenti, gitu loh. Udah, kita fokus ke STTI aja, STT Nias saja. STT Nias ini. Iya, ini aku kan belum pernah membahas tentang Allah ini loh. Sama aku dulu kalian tanya. Ini, Ibu Darni coba nih ya. Ini kuliah Islamologi di STT Sekolah Tinggi Teologi Nias. Ya, dia bahas tentang Allah di sini nih. Nih. Ya, dia bahas tentang nih arti kata Allah. Ya. Coba kita lihat ya. Saya sudah download. Nih. Masa dia bilang Allah itu 666? Menurut Mbak Dirni gimana itu tuh? Angka setan itu 66. Nah, itu pinter. Sekarang 66 kan Lucifer itu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kan kenapa disandingkan dengan Allah dan diartikan ini ternyata penghujatan Allah itu Lucifer gitu loh. Penghujatan nggak nih Bu Derni, saya tanya? Padahal mereka hanya melihat sukun, itu ada 3 sukun seperti nomor 6. Sukun itu dalam bahasa Arab bukan seperti dalam bahasa Latin. Enggak, ini pertanyaannya ini Bu Derni, ini penghujatan enggak nih? Lo menurut dari teman-teman Muslim, ya begitulah. Enggak, saya tanya kamu. Saya tanya kamu jawab. Ini penghujatan enggak menurut kamu? Ini penghujatan enggak? Iya, bisa juga kuterangkan. Kalian kan sudah itu Allah kalian. Ada mau bilang itu setan, ya itu sebentar, kita sebentar. Sekarang saya tanya Bu Derni, menurut Bu Derni, Allahu Akbar terus digandengkan dengan 66 berdasarkan ini, ya, simbol-simbol sukun seperti ini. Menurut Anda, ini masuk kategori penghujatan atau tidak? Mau komen, aku nggak mengerti ke situ. Penghujatan ini bos. Mana ada ini bukan 6. Kalau itu setan. Ini bukan 6. Kami disetarakan dengan setan gimana? Ini bukan 6. Menghindar lagi Bu Derni. Ini bukan 6. Kalian kan begitu sakit hati kalian. Kami pun begitu. Kalian bilang Yesus kami setan. Sakit dong hati kami. Sama kita. Karena ada data. Jadi makanya kita bahas kitab kita masing-masing gitu. Anda ini sekarang saya tanya Anda, ini STT bahas Bible atau bahas Al-Qur'an ini? Iya, aku nggak sampai ke situ itu. Oke, ya, makanya saya kasih tahu. Saya kasih tahu Anda. Ini mereka bahas Al-Fatihah nih. Mereka bahas Al-Fatihah dan maknanya. Dari mana saya dapat ini? Ini dari sini saya dapat nih. Nih, saya dapat dari sini. Nih, arti Al-Fatihah ini yang saya blok nih. Ini. Arti Al-Fatihah. Saya dapat dari mana? STT Nias, Sekolah Tinggi Teologi Nias. Ini punya Kristen, Ibu Derni. Ya. Anda jangan pura-pura nggak tahu atau membela kesesatan dan kesalahan. Ini mereka bahas. Apa dia bilang di situ? Ya, ini dia bahas semau-maunya dia. Nih, cocok logi nih. Cocok logi. Ya. Kemudian dia mengatakan
Dalam Al-Fatihah itu ayat tersebut alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan alam semesta. Ayat tersebut mengartikan adanya dua Tuhan, yaitu Ilah dan Rabb. Di mana datanya ini? Ada datanya enggak ini? Hah? Anda bisa lawan saya, buktikan data ini. STT Nias ini kalau saya ajak diskusi terbuka, tutup tuh STT-nya. Mana datanya nih? Jangan Anda di sini membela kesesatan. Anda sudah salah, jangan cari remis di sini. Saya hormati Anda sebagai wanita. Aku nggak tahu itu. Aku nggak tahu. Aku hanya membela imanku saja. Makanya saya kasih tahu Anda sebentar. Makanya saya sampaikan ke Anda jangan bilang urus kitab kalian, jangan urus kitab ini Kristen mengurusin kitab kami ini. Alhamdulillahirabbil alamin, ini jelas ini. Ini jelas nih. Kalian ngurusin agama kami loh. Kenapa pula kau tiba-tiba mengatakan jangan urus agama kami? Jangan bilang kalian itu kan Protestan, bukan Advent itu. Banyak kali lah kau. Kami sekolah kami Advent. Beda. Kami nggak ikut di situ. Sekolah tinggi teologi ini. Salah. Sekolah tinggi teologi ini Kristen atau Islam ini? Iya, sekolah kami tetap harus ada logo Adventnya. Mereka tuh beda ajaran. Iya, beda kami, beda. Makanya bingung. Nah, sekarang kami kan hari Sabtu, mereka kan hari Minggu. Jadi jangan samakan kami dengan mereka. Sementara di apa namanya? Dijelaskan nggak ada di Indonesia ini, nggak ada agama Advent, nggak ada. Yang ada tuh Kristen. Kenapa nggak ada Advent? Ada. Terorganisir pun Advent. Iya. Organisasi dari Kristen. Ada nggak agama? Sebentar, di KTP-mu tertulis agamanya apa? Iya, Kristen Advent gitu. Ya udah Kristen, mana ada. Jangan tapi kami nggak ikut serta di sekolah itu yang di Nias itu. Coba kau buka KTP-mu, aku mau lihat. Kami tersendiri. Agamanya apa? Kristen Advent, KTP-ku. Nggak ada Advent, ngaco kau. Kristen aja. Kristen Advent. Coba buka, mana? Coba buka. Ya, ke kamar aku, malas dikunci kamarku. Banyak kali lalasan. Iya, aku pindah lagi ke kamar, malas aku. Aku akuin KTP kami Kristen, iya sih. Itulah intinya ketika. Iya, tapi itu kami nggak sama dengan mereka itu. Iya. Makanya sekolah kami pun kan berbeda. Makanya tadi ketika Anda mengatakan jangan kalian urus agama kami, urus agama kalian. Lah ini orang Kristen ngurusin agama kami. Mereka juga seperti itu kali, karena kalian juga kan selalu menghujat Yesus kami. Yesus kami inilah. Mereka ya begitu juga. Sama. Kami tidak pernah aku menghujat. Makanya dibubarkan ini perdebatan ini dibubarkan. Kami Muslim tidak ada penghujatan untuk Yesus. Sebelum kau mengatakan dulu, nggak akan ada penghujatan dari umat Muslim. Aku nanti mau menulis nanti ke wakil presiden Gibran, karena katanya kan udah ada boleh tulisan rakyat ke istana. Jadi nanti aku tulis, tolong Pak Gibran, Pak Prabowo, bubarkan diskusi lintas agama di TikTok, karena di TikTok ini sudah merusak NKRI. Nanti aku bilang Bu Derni, bubarkan LAI. Ya udah, kalau kau mau lapor ke Gibran, kalau LAI nggak dibubarkan, itu kan orang Kristen punya. Islam punya gitu. Kita baiklah tersendiri-sendiri. Jadi room kita harus berani kita membahas tentang Alkitab kita masing-masing gitu. Dari ini asumsi, udah. Kalau kau lapor ke Gibran, yang kau bilang itu supaya nggak ribut loh. Sebentar, dengarkan. Kalau kau mau lapor ke Gibran, Pak Gibran, saya juga mau lapor ke Pak Prabowo. Pak Prabowo, hentikan diskusi debat lintas agama di TikTok, karena akar permasalahannya adalah lembaga Alkitab LAI yang menerjemahkan salah dan serampangan menyebut nama Tuhan kita Allah dalam terjemahan mereka. Jadi tolong LAI diproses juga, oke? Setuju? Ya setuju, terserah kita masing-masing laporan kita. Masing-masing lah kita. Nanti pemerintah lah yang menentukan kan, yang mana yang betul. NKRI itu yang seperti bagaimana? Itu Indonesia ini kan. Kayak kita ini berbahaya ini. Bayangkan itu udah berapa orang yang masuk penjara, lapor sana, lapor sini, diskusi pun tidak lapor. Tapi kita buka diskusi masing-masing. Nanti silap Bu Darni, kalian lapor, kalian geruduk. Di sini banyak Muslim pancur batu. Begini aja sih, Darni coba bawakan data Islam menghujat Kristen, bawakan datanya. Seperti yang saya bawakan ini.
Ya, yang ku dengar-dengar selama ini di TikTok ini, kalian bilang Yesus kami itu setan, Lucifer. Kalian bilang Yesus kami itu mengawini, berkawin, menikah, nggak ada datanya. berzina. Kalian bilang kan diam-diam saja. Aku diam aja kan. Di mana bilang Yesus berzina? Hanya aku datang untuk meluruskan Alkitabku gitu. Saya butuh data. Kami punya data. STT Teologi, STT NIAS, Sekolah Tinggi Teologi NIAS menghujat agama Islam melalui kuliah umum Islamologi dengan semua bahasan-bahasannya. Itu tanggung resiko masing-masing itu. Ya. Inilah aku ikut di situ. Inilah aku malas diskusi sama perempuan. Perempuan tuh egois, mau menang sendiri. Udahlah, lagi lah. Di kuliahan itu ada berapa orang yang belajar di situ, Bu Darmi? Iya, tapi kan itu antara mereka ya yang pendiri itulah yang dilapor. Kau ke ini aja lah kau, kembali ke bapak aja lah kau. Alhamdulillah. Capek aku diskusi sama cowok, diskusi sama perempuan itu nggak ada habisnya, mau menang sendiri, egois. Data pun punya data. Balik ke Bapa, Putra, Roh Kudus, berarti kita punya roh, punya ini, punya raga, berarti kita Bapa juga, sama dengan Tuhan. Sore kita semua Tuhan. Sudah, saya sudah berikan kesempatan. Bawakan data seperti data yang saya bawakan ini. Bawakan. Mau ya, kembali aja kau ke Bapak. Jadi nggak ada. Ini 1,2K ditonton 1,2K manusia. Ngomong ngahu, nggak ada dalilnya, nggak ada datanya. Gimana sih Dan? Ini STT Sekolah Tinggi Teologi NIAS ini, pertanggungjawaban ini ada badan hukumnya, ini kantor advokat ini. Mana? Bawakan juga yang semisal seperti ini, baru. Masa bahas Islamologi nih, baca nih, ya. Tujuan belajar Islamologi, ya, tujuannya adalah untuk sekedar mengetahui ajaran Islam, khususnya dalam hal keselamatan dalam ajaran Islam. Ya, benarkah sekedar mengetahui? Kita cek, ya. Nih contoh Al-Fatihah surat ayat yang kedua, ini dia bahas di sini. Nih, surat Al-Fatihah. Nah, coba kalian lihat. Betulkah sekedar mengetahui? Kita lihat mereka tafsirkan ayat-ayatnya seperti apa. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan alam semesta. Apa tafsirannya mereka? Dia bilang begini, ayat tersebut mengartikan adanya dua Tuhan, yaitu Ilah dan Rob. Apa nggak bego nih orang-orang kayak gini? Ilah untuk Tuhan-Tuhan kecil atau berhala, terus dibikinnya kasih gambar-gambar. Rob yaitu Tuhan yang pernah nuzul atau menjelma menjadi manusia sempurna. Nah, pertanyaan saya, siapa dari kalangan ulama Islam yang menafsirkan seperti ini? Siapa? Ada yang bisa jawab nggak ini? Ini kalau saya tanya ini profesor doktornya yang ada di STT sana, ini langsung rungkat dia. Langsung error otaknya. Ayo. Apa kurang ajar nih orang gini? Ini dari sisi bahasanya sudah salah besar ini. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Siapa Allah itu? Tuhan alam semesta, bukan ilah. Bukan ilah diambilnya dari inilah ya umat terjemahan. Coba perhatikan ya, ilah. Lafaz aslinya bukan ilah seperti ini karena kemasukan lam litamlik, kepemilikan. Nah, nih. Alhamdulillah. Lam ini litamlik, kepemilikan. Data apa sudah aman. Allah, lam litamlik, ketika masuk ke dalam lafaz Allah dibaca lillah. Itu kaidah dalam bahasa Arab. Bukan dibaca li Allah, enggak. Langsung dibaca lillah. Artinya ada dua kata di situ. Yang pertama kata li, yang kedua kata Allah. Kalau dibaca terjemahannya, segala puji hanya milik Allah. Siapa? Rabbil alamin. Kenapa dibaca Rabbi? Karena ini adalah
atof, ya, atof, badal, ya, badal dari kata Allah. Rabbi adalah badalnya, pengganti Allah. Nah, yang nggak ngerti apa itu badal, kalian belajar dulu lah bahasa Arab, ya, khususnya buat oten-oten yang nggak ngerti. Nah, Rob di sini dibaca Robbi, nggak dibaca Robbu, nggak dibaca Robbah, dibaca Robbi. Kenapa? Karena dia sebagai badalnya Allah. Allah ini majrur disebabkan karena ada lamnya masuk. Makanya dibaca lillahi, nggak dibaca lillahu atau dibaca lillaha. Nah, ketika datang Rob di sini, Rob ini dibaca majrur, dibaca kasroh menjadi Robbi karena dia badalnya lafadz Allah. Artinya segala puji hanya bagi Allah, yaitu Tuhan alam semesta. Allah itu adalah Tuhan alam semesta. Rabbil alamin, Tuhannya alam semesta. Siapa Tuhan alam semesta? Itulah Allah. Ini namanya mubdal minhu kalau dari sisi bahasa Arabnya. Rungkat STT kalau aku jelasin ini. Tapi karena dasar STT ini nggak mengerti ilmu bahasa Arab, jadi diambilnya dari mana? Diambilnya dari terjemahan ilah terus Rob. Berarti ada dua Tuhan. Apa nggak dungu ini orang-orang kayak gini nih? Sekolah tinggi loh ini. Hanya asumsi. Kalau mereka mau membantah, sebenarnya mereka tuh belajar nausorob dulu. Ini nggak hanya comot-comot apa? Kawan-kawan ini kawan-kawan ini Bang Dio di bawah. Bang Dio. Ya. Bang Dio. Iya. Di bawah ini katanya di SCT di Aceh patut dicek. Setahu saya di Aceh tidak ada sekolah Kristen teologi ya. Di Aceh tidak ada, yang ada sekolah Katolik di Banda Aceh ya. Sekolah Kristen STT di Aceh tidak ada, itu setahu saya. Bisa. Mungkin kalau sekarang ada, wallahu alam ya. Jadi ada yang nanya di situ, bisa tidak STT digugat? Jawabannya bisa. Ini sudah penghujatan. Ada, tapi itu disembunyikan mungkin kayak apa namanya? Nggak ada ini, nggak ada pamflet, nggak ada ini. Pokoknya terkhusus lah bagi itu, bisa jadi di mana-mana bisa jadi. Lanjut Bang Dio. Ada suara nggak? Yang lain coba diam dulu. Ada. Keponakan Bang Faruk diam dulu, nggak usah Ini bukan penghujatan plus penyesatan. Kenapa? Karena mereka tidak berbicara pakai data. Ya. Tidak ada satupun ulama Islam yang menafsirkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin dengan tafsiran ngawur seperti ini. Ya, nih, ini tafsiran ngawur nih teman-teman. Apa penyebabnya? Karena mereka nggak ngerti bahasa Arab. Selamat siang Bang Dio. Iya, selamat siang. Udah Sebentar, diam dulu, weh, Vivi. Udah kudu diam dirimu. Jadi, ya udah siap, udah. Nanti kalau belum dilempar nanti. Lanjut Bang Dio. Jadi karena mereka nggak mengerti bahasa Arab, diambilnya dari terjemahan lillah, illah. Jadi diambilnya kata illah nih, illah, terus Robbi, diambilnya kata Rob. Berarti dua Tuhan. Ini cocok logi teman-teman. Ini cocok logi. Ini perbuatan orang-orang yang nggak ngerti bahasa Arab. Iya. Jangankan bahasa Arab, baca Al-Quran aja nggak bisa. Iya. Sebagaimana saya sudah jelaskan tadi. Ini namanya ya. STT Nias ini nyari gara-gara ini orang nyari gara-gara nih adminnya nih, ini admin nih. Emang kayaknya udah niat. Nah, ini nyari gara-gara ini masih aktif Jumat 8 November terakhir. Ini nyari gara-gara namanya. Ini kalau diangkat kita viralkan ini ngeri nih teman-teman, ngeri. Hati-hati. Enggak main-main. Ini baru satu yang Bang Dio temukan. Takutnya STT di seluruh Indonesia ini ada juga seperti itu. Coba dicek lagi. Nanti kawan-kawan API Sumatera Utara bisa. Viral, insya Allah Bang Dio. Ini YouTube kan? Ini YouTube kan disiarkan di YouTube. Dan satu yang Ustaz Filipusnya pun udah siarkan yang ada di sini. Insya Allah ini viral Viral. Lanjut Bang Dio. Tolong saudaraku nanti kalau Bang Dio udah diam baru dikasih pertanyaan ya. Jadi biar nggak terpotong di bawah dikomplain, biar teredukasi untuk saudara kita Muslim. Kita lihat saya mohon ya yang saudara datang.
Izin turun dulu Bang ya. Ya siap, Ya. saya turunkan. Ya, kita lihat ya. Saya turunkan. Tujuan belajar Islamologi Waalaikumsalam, ya, ini ya. Kita lihat ini ya, kita cek ini ya teman-teman ya. Tujuan belajarnya apa? Coba kita cek ya. Ini saya sudah download di sini. Kita lihat. Oke, kita lihat ya. Untuk sekedar mengetahui ajaran Islam, agama Islam, khususnya dalam hal keselamatan di dalam ajaran Islam. Untuk membentengi diri dan keluarga khususnya dan umat Kristen umumnya dari serangan-serangan kritikan pihak lain khususnya Islam yang bertujuan ingin menggoyahkan serta menjatuhkan iman Kristen supaya menjadi mu'alaf, murtad dari kekristenan. Murtad murtad dari ini orang nggak ngerti bahasa Arab teman-teman ya. Murtad itu adalah istilah dalam agama Islam, orang-orang yang dari agama Islam keluar dari agama Islam, irtadda ya, supaya dapat bersaksi bahwa jaminan keselamatan hanya dapat diperoleh melalui Yesus Kristus Isa Al-Masih. Di luar Yesus tidak ada kepastian akan keselamatan. Coba ya, nih lihat ya, surah Al-Imran ayat 55. Coba. Ini penyesatan teman-teman. Ini sudah, waduh, ini parah. Surah Ali Imran ya, dikatakan di luar Yesus tidak ada kepastian keselamatan. Coba kita cek ya surah Ali Imran ya. Kita cek ya, benar nggak ini? Ya, kita cek ya. Ali Imran 55. Kita cek ya. Ini ngawur ini. Ali Imran 55. Kita cek. Kita buka. Nih. Idz qala Allahu ya Isa, ketika Allah berfirman, wahai Isa, inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya, sungguhnya aku mewafatkanmu dan mengangkatmu kepadaku. Mewafatkan di sini artinya menidurkan, dibuat tidur, diangkat. Ilayya wa mutahhiruka dan mensucikanmu minal ladina kafaru, dari orang-orang yang kafir. Wa ja'ilul ladina taba'uka fawqa alladina kafaru ila yaumil qiyamah. Dan kami menjadikan orang-orang yang mengikutimu, yang mengikuti ajaran Nabi Isa, yang mempertuhankan satu Tuhan, ya, di atas seluruh orang-orang kafir sampai hari kiamat. Tsumma ilayya marji'ukum, kemudian hanya kepadakulah kalian akan kembali. Fa ahkumu bainakum fima kuntum fihi takhtalifun, sehingga aku menghukumi kalian di antara kalian dari apa yang kalian perselisihkan. Jadi Allah yang berbicara seperti ini. Diterjemahkannya Yesus. Apa pula Yesus? Mana ada Yesus dalam Al-Quran? Kalaupun mereka mengatakan Yesus itu adalah Isa putra Maryam, jelas dalam ayat ini, ya, sangat jelas dalam ayat ini, bahwasanya Isa putra Maryam, Isa itu adalah makhluk ciptaan Allah. Ya, ini ngawur nih. Ustaz, baca ayat sebelum sama sesudahnya Ustaz, biar lengkap Ustaz. Iya, ayat itu membantah mereka sebenarnya, bantahan kepada mereka. Intinya Isa putra Maryam bukan Yesus. Jadi ini kesimpulan ngawur ya, ini teman-teman ya. Ini kesimpulan ngawur ini kesimpulan ngawur yang saya blok ini, di luar Yesus tidak. Ini kesimpulan ngawur ya, cocok logi. Lanjut. Ya, untuk menghindari perkawinan campuran dengan pemeluk agama lain khususnya Islam, dan untuk menolak anggapan semua agama sama saja. Oke, tidak apa-apa. Memang agama nggak sama. Untuk menetapkan iman dan ajaran Kristen yang kita yakini, dan Islamologi bukan untuk diyakini sebagai kebenaran yang hak, namun sebagai sarana untuk mendukung tugas pengkabaran Injil. Jelas ya? Mendukung tugas pengkabaran Injil artinya apa? Nah, kalian bisa tafsirkan sendiri ya. Lanjut. Untuk membedakan mana yang wahyu Tuhan dan mana yang bukan dari Tuhan, serta untuk memberikan informasi Tuhan yang disembah umat Kristen tidak sama dengan Tuhan yang disembah umat Islam. Jelas. Kalau nggak sama, kenapa dia katakan Yesus disebut dalam surah Al-Imran ayat 55? Ngaco. Nah, cuman segini. Yeah. Sekarang kita lihat ya, kalau kita mau preteli satu-satu persatu ini teman-teman. Ya, Islam ya menetapkan iman Islamologi. Ya, sebentar. Tuh, ada sumber data pustaka Bang Dio tuh. Apa ya? Nggak ada. Nggak ada Bang. Makanya aku bilang tadi, ini STT apa ini? Nggak ada sumber datanya. Masa bikin makalah kayak gini doang, nggak ada penulisnya, nggak ada sumbernya. Ini cocok logi noh. Ini nih datanya nih. Ngarang sendiri itu. Dari mana nih? Dari mana datanya? Nih. Tujuan belajar Islam. Ini saya sudah unduh ya, saya sudah download nih teman-teman. Ini semua lengkap, datanya lengkap semua ini. Ini kalau dibutuhkan di Polda Metro Jaya saya bisa buktikan ini. Ya.
dari website Sekolah Tinggi Teologi Nias, ya, kuliah umum Islamologi. Iya Bang Dio, di download semua, jangan sampai terlewat Bang Dio. Iya insya Allah. Apaan ini? Apaan ini kayak gini? Bahas Islam tanpa data. Nih, dalam ritual haji, apa namanya, tulisannya tentang ritual haji. Bayangkan batu hitam dia katakan Allah Subhanahu Wa Taala. Apaan ini? Sang Tauhid. Ini ngaco teman-teman. Ini cocok logi ini. Ini penghujatan ini. Allah itu dikatakan apa? 666. Hanya dari ini simbol-simbol ini. Apaan ini? Ini cocok logi. Masa sekelas STT nggak berbicara tanpa dasar, tanpa sumber? Emangnya susah? Emangnya sulit kalian mau cari sumber primer Islam dalam menetapkan keyakinan akidah mereka? Enggak susah. Tapi karena mereka tidak dapatkan itu, makanya mereka bikin-bikin sendiri. Nih, lihat nih. Nah, surah Al-Fatihah, mereka bahas surah Al-Fatihah. Ya, Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillah itu ayat yang pertama, Alhamdulillahirabbil alamin. Apa maksud Alhamdulillahirabbil alamin? Saya sudah jelaskan tadi. Ya. Ternyata mereka terjemahkan, mereka tafsirkan berbeda. Ini tafsirannya mereka. Ayat tersebut mengartikan adanya dua Tuhan, yaitu Ilah dan Rob. Dari mana diambil? Ini terjemahan. Lillah, Ilah, dan Rob. Ini dungunya ini minta ampun ini teman-teman. Dari mana saya dapat ini? Al-Fatihah, sumber ini di sini saya dapatkan. Nih, STT Nias, Sekolah Tinggi Teologi Nias. Ini sub pembahasannya, kuliah umum Islamologi, ya. Nih, Al-Fatihah. Coba lihat. Saya yakin teman-teman Kristen yang masih punya akal logika, yang masih punya hati nurani, pasti dia tidak sepakat dengan apa yang dilakukan oleh admin ya STT Nias ini. Ya. Saya yakin mereka nggak sepakat, kecuali oten-oten yang memang nggak punya otak ya. Kalau mereka membenarkan ini, betul memang nggak punya otak mereka. Kalian teriak-teriak, jangan urusi agama kami. Loh ini kalian teriak-teriak Islam jangan urusin agama kami. Loh ini Kristen urusin agama kami. Sampai menerjemahkan, sampai menafsirkan Al-Fatihah. Nih, ya Al-Fatihah seperti ini, ada dua ilah. Gila nggak tuh? Iya. Apa enggak gila nih orang kayak gini? Kita cek bawahnya lagi. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya. Ar-Rahim mengarahkan pemikiran kita kepada ibu dan anak. Coba lihat. Setiap anak yang keluar dari rahim membukti oh Allah Maha Penyayang. Ini tafsir ini dari mana tafsir kayak gini? Ini cocok logi teman-teman. Ar-Rahman yaitu Tuhan mencurahkan rahmatnya yang menyatakan bahwa dia memiliki sifat rahmat yang melekat pada dirinya. Kemudian dia bawakan ke Maryam 19 ayat 19 sampai 21. Padahal di surat Maryam itu dijelaskan bahwasanya Isa Al-Masih, Isa ibnu Maryam itu adalah nabi. Qala inni abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Surah Maryam ayat 30. Ambil ayat Al-Quran, dia cocok logikan dengan pemahaman Kristennya. Ini penghujatan teman-teman. Kalau mau bahas sesuai dengan klaim mereka, sekedar mengetahui, bahas dong Ar-Rahman Ar-Rahim, ambil dong tafsir Ibnu Katsir, gampang kok. Sini saya ajarin ya. Buat teman-teman Kristen yang mau belajar terjemahan, nih saya ajarin. Buka Google Anda, ya, kita ajar satu-satu ya kayak anak TK. Ya, kalian typing tafsir, ya tafsir Ibnu Katsir, ya Ibnu Katsir surah Al-Fatihah. Enter. Cari mana tafsir Ibnu Katsir. Ini ibnukatsir.online.com. Buka, klik. Kita lihat. Masih loading ya teman-teman.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Dio Oh, kena ini. dilapor Bang Dio. Bang Dio dilapor. Tapi ini masih ada Sebelum Bang Glenn, di Jody. Sampai apa? sedikit sebelum ke Bang Glenn ya. Siap, Nah, besarkan. Sebentar. kalau dalam Bentar, saya masalah besarkan. sebuah kasus, kalau mengacu pada sebuah kasus, menurut saya yang saya ketahui, itu kan biasanya harus ada motif daripada itu. Lah ini dia sendiri sudah ngasih motif tujuan daripada pembuatan materi kuliah tersebut, ya. Materi kuliah Islamologi ini jelas loh. Dia mengakui bahwa apa yang disebarkan ini, yang dimaterikan ini bukan kebenaran. Tapi tujuannya hanya untuk sarana mendukung tugas pengkabaran Injil. Penginjilan mereka ini ya. Jelas ini. Benar. Betul Bang, betul. Jadi ibaratnya menggali lubang kuburan mereka sendiri. Iya, benar. Jadi ini memang kalau kita rame-rame debat penistaan dan lain-lain, ini sumbernya ini. Sarangnya. Kalau ada judi online yang babat yang bawa-bawa, ini bandarnya. Ya itu saya bilang tadi, ini sarangnya. Saya tadi bilang juga gitu. Oke, teman-teman, ini aku kasih lihat ya bukti paniknya teman-teman Kristen di bawah. Aku buktikan ya. Jadi kita nggak modal congor di sini. Satu udah pulang ke rumah Bapak. Udah dilapor. Ya, akunku yang tadi itu baru saja pulih tadi pagi. Diblokir 7 hari, dilaporkan oten 7 hari seminggu yang lalu. Saya jelaskan tadi tentang STT Nias. Nah, ini diblokir lagi. Akses tanggungan selama 7 hari lagi. Coba, keren nggak Dio Pratama ya kan? Akunku nggak pernah, baru berapa jam. Halo, Bang Dio. Kena lagi, dilapor lagi. Silakan Bang Glenn, silakan. Bang Glenn. Bang Dio, nanti tolong dijapri ke saya nama STT-nya ya, kita bikinkan audiensi biar kita datangi dulu apa maksud kesalahannya ini. Nah, ini nih layar muda. Bang Glenn, sudah tadi Opung Ratu sudah masuk ke sini, Bang Glenn juga ya. STT Nias, Bang Glenn. STT-nya sih enggak, maksudnya yang lengkapnya di mana, alamatnya di mana, siapa itunya kita audiensikan, kita atur tanggal berapa kita datangi. Karena ini kan sudah disebarluaskan berarti kan. Ini saya liatin. Bang Tony ada tuh datanya. Gedein Bang Tony, Bang Glenn, saya besarkan ini yang STT-nya ya. Ini ada apa nih, kasih nampak orang-orangnya ya. Sebentar, saya besarin. Taps. Biar kuat guys. Oke. Nanti saya cari deh di Google. Jelas ya. Ini jelas, dari website resminya langsung nih ya. Jadi bukan dari situs-situs apa gitu, bukan, tapi dari websitenya langsung. Oke. Menyesakkan sekali ya pagi ini. Ya, mereka itu bukannya orang-orang bodoh sebenarnya. Mereka itu kalau mau belajar Islamologi ya harus ada daftar pustakanya, harus ada referensinya. Tapi ini sengaja memang niatnya untuk penyesatan. Bener nggak, Bang? Betul. Ada suara nggak? Bang Dio, ada Bang. Bang sudah aku WA Bang Glenn. Sudah masuk. Oke, siap. Nanti kalau mau berangkat ke ininya di mananya, aku ikut insyaallah Bang. Ya, nanti kita harus koordinasi juga dengan LDK-nya MUI supaya didatangi juga oleh mereka Iya, aku udah japri ke salah satu sahabat kita juga yang ada di Kementerian Agama. Itu boleh diinikan, sudah masuk ranah penghujatan insyaallah. Itu nanti aku tidak jadi itu Bang. Nanti mungkin tembusan ke Dikti juga mungkin sekaligus pembuktian bahwasanya Sekolah Tinggi Teologi Nias ini melakukan penghujatan terhadap agama Islam. Ya.
Nanti coba saya buka, saya mintakan itu ada, saya punya pegang brosur di mana ada salah satu STT yang mengharuskan calon sarjananya untuk membawa 3 jiwa baru boleh bisa wisuda. Ada juga itu. Ngeri kali itu, Bah. Ya nanti nanti ini ada di studio Kodondi. Saya lupa tuh kalau mau foto. Oke, siap abangku. Itu ya, buat teman-teman yang belum tahu di bawah ya, ini abang kita Bang Glenn Daniel ini seorang pengacara juga. Beliau adalah orang yang berkompetensi dalam bidangnya juga. Jadi kita nggak bicara asal-asalan di sini ya, kawan-kawan ya. Tambahan Bang Dio, dan beliau adalah seorang mualaf. Alhamdulillah. Dan tambahan lagi, saya sudah berapa kali ketemu beliau. Bang Glenn, salam kenal Bang Glenn dari saya. Ya, salam kenal Bang Mojenet. Penegasan sebelum saya turun ini, saya mau memberikan sedikit aja wawasan. Saya sebenarnya itu Bani Taiping sebenarnya, Bang Dio, Bang Glenn. Jadi kalau kita melihat ya gerak-gerik daripada penghujat Islam itu, kalau nggak mereka kabur ngumpet, itu pasti. Ya, kalau nggak kabur ngumpet. Nah, kalau tiba-tiba ada yang oknum Islam kemudian tergelincir, nah mereka kemudian langsung melaporkan. Dan satu lagi catat ya, ketika mereka sudah terpojok, ya, ini quote mereka terakhir, toleransi, NKRI harga mati. Ini kayak mana ini? Jadi jangan memancing singa tidur nih ya. Saya harapkan bagi orang-orang Kristen, tolong dicamkan, mudah-mudahan ini yang terakhir kalinya. Karena kalau saya lihat itu tahun 2021 ya. Nih saya lihatin. Ini baru satu ya yang ketahuan ya. Mungkin ada juga STT yang lain ya Bang Dio ya. Ya kurang tahu saya Bang. Yang jelas kita bicara tentang yang ada aja depan mata kita, karena takutnya nanti mereka framing balik lagi kita ke Bang. Ini kan dinonton di publik nih. Jadi kita hanya fokus ke STT Nias yang jelas-jelas ada datanya dan depan mata kita. Kenapa? Karena nanti kita khawatirkan mereka malah framing kembali, kita menuduh semua STT begitu, padahal yang kita bahas STT Nias. Ya. Seperti itu untuk untuk langkah preventif aja Bang. Jadi kita jangan kemana-mana dulu, tidak apa-apa, kita STT Nias aja dulu. Dan memang layak untuk kita pertanyakan juga STT yang lainnya. Iya, kita harus cek aja gitu kan. Inilah data-data seperti inilah yang sering dibawa oleh debater Kristen, hujater khususnya seperti Kiamat, Sopiatul, dan CP itu. Ya, seperti inilah motif mereka itu. Ya, ini kan 1,1K ya. Jadi kalian nanti bisa ikut share. Nanti aku bikinkan VT tentang data-data tadi. Mungkin kita akan tambahkan berseri mungkin ya. Nanti bisa tolong diramaikan. Ini kalau nggak diviralkan ini nggak digubris ini. Iya, nanti dua pribadi. Batal apa narasimu? Jadi kalian loncat ayat lagi pula. Batal narasimu. Nah, silakan lanjut Bang. Apa itu? Memang payah ini. Dia sengaja dia hidup. Anak juga mempunyai hidup. Kita tidak mempunyai hidup karena kita mau fana. Dinyatakan dengan data itu hidup masing-masing, demikian Bapak dalam hidupnya sendiri, demikian juga anak dalam hidupnya sendiri masing-masing itu. Iya masing-masing. Jadi Bapak mempunyai katanya kan aku dan Bapak dalam satu. Gimana sih orang ini? Manusia tidak mempunyai hidup karena kita ini manusia fana. Satu ketika kehidupan kita diambil. Nah, fana lagi, larinya ke situ lagi. Apa sih mulutnya ini? Ke situ lah. Ngawur lagi. Sekarang saya tanya kamu. Oke, dengarkan saya lagi. Jadi data ini berkesinambungan yang dikatakan dengan Yesusmu seperti ini. Dengarkan saya terangkan kamu lagi. Yohanes 17:23. Dengarkan saya.
Yohanes 17:23, yaitu aku bersatu dengan mereka. Pertanyaannya, mereka ini siapa? Yaitu aku bersatu dengan mereka dan Bapa bersatu dengan aku sampai mereka benar-benar menjadi satu. Dengan demikian, orang-orang duniawi pun tahu bahwa Bapa lah yang sudah mengutus aku, dan Bapa juga selalu mengasihi pengikut-pengikutku, sama seperti Bapa selalu mengasihi aku. Ini menyatakan bahwa muridnya juga bersatu. Oke? Paham sampai sini kau? Murid bersatu, bersekutu itu gereja itu yang kalian ada lagi bersekutu. Apa arti bersekutu? Bersekutu itu bersatu itu. Nah, mulai ngeluar ngalur ngidul ini. Dari ilmunya orang ini. Bersekutu itu bersundal. Ya, sekarang Bang Otak silakan. Ini untuk Bang John, muter-muter aja dari tadi ilmunya kayak gitu. Silakan Bang Otak. Di ayat ini jelas Bapa mempunyai hidup, anak mempunyai hidup, manusia tidak mempunyai hidup karena kita ini fana. Suatu ketika kehidupan. Sebenarnya gini ya, kalau mau jujur, sejarah penyalipan itu punya orang Yahudi dan Nasrani. Kalian Kristen ini dapat dari mana nyoplok-nyoplok ajaran itu? Nah, Nasrani lah, kita lah Kristen. Kalian ini kan bagian Romawi yang mengeksekusi. Tiba-tiba kejadian itu kalian tempelkan di ajaran pagan kalian. Itulah kalian. Kita Indonesia bro, bukan Yosua Amasya itu ya ceritanya orang Yahudi dan Nasrani. Tiba-tiba kalian Kristen mencomotnya. Makanya sampai sekarang kalian bingung. Kau tidak waras ya. Mana ada di kitab Yahudi itu nama Yesus? Mana ada nama Yesus di kitab Yahudi itu? Ada Yesua Mas ya. Bukan Yesus itu. Yang nulis John kan. Bukan Yesus, ngaku-ngaku kau. Itu nggak ada ilmu, pura-pura dia itu. Inilah akibat kalau ajaran maling-maling ajaran orang. Lihat aja tuh. Kalau Katolik jelas-jelas pemahamannya ketuhanannya sangat ada kentalnya. Kalau ini enggak jelas ini. Katolik. Ya hari sembahyangnya hari Sabtu, Bang. Katolik dengan kita sama. Ya makanya kan sama-sama Kristus, satu arahan. Kamu hari Minggu, mereka hari Sabtu. Itu udah nggak jelas kok. Apalagi kamu mau melibatkan yang lain. Kau jangan adu domba di sini ya, jangan memperlihatkan kebodohanmu di sini. Iya, kan kenyataannya manusia. Ibadah hari Minggu. Nah, makanya sama dengan kita. Berbeda kamu tuh. Sama juga dengan kita. Tertua aja kamu gunakan, kamu revisi kitab baru, kitab lama. Apa maksudmu? Itu kan manusia itu yang buat kayak gitu. Itu. Jadi jangan lebay deh. Apa Andri Pak aja kamu sendiri kok yang ngamali pertanyaan dan fokus. Jadi kita bisa buktikan ya, lihat aja kitabnya orang Bali itu, mereka comot juga Tuhannya yang di Yesus katanya. Kemana-mana agama lain itulah dicomotnya semua ajaran orang. Kan bukti itu jelas, fakta jelas. Ajaran orang dimaling-maling. Yang kalian comot-comot dan itu apa yang dicomot-comot? Ya paham doktrin orang yang terima seminggu sekali dapat sesuatu, menghalalkan cerita dan nggak karu-karuan kayak gitu. Jelas-jelas manusia nggak terima. Tulisan domba dikatakan itu hewan, dia nggak terima. Apa maksudmu? Anak SD aja tahu domba itu domba apa, binatang berkaki 4. Kamu nggak terima. Bisa bahasa Indonesia enggak kamu tuh? Belajar dulu gitu loh. Nanti kalau udah paham, naik ke sini bawa data. Silakan Bang Otak lanjut. Saya di bawah ini minoritas. Ada apa dengan minoritas? Kita di sini bebas santai ya.
Laskar Dari tadi Bender. kita santai kok. Siapa yang nggak santai? Nggak ngaruh nggak kamu tuh beralibi di sini, nggak mempan. Ini berilmu semua di sini gitu loh. Ada taping di bawahnya, taping Bang Goodbye. Ya taping itu tuh ada hak dari medsos sendiri, mau taping mau apa mau jungkir balik terserah. Ini data tuh Yohanes berapa itu, kamu tuh baca kitabmu sendiri atau enggak gitu loh. Iya. Kan, lanjut. Jadi kalau kau baca kau meyakini ayat ini. Diam kau, sekapi lagi. Oke, intinya. bukakan saya saudaraku. Ini ayat ini berarti. Bukakan saya di Galatia 1:15 nomor 17 sampai 17. Galatia 1 nomor 15 sampai 17. Oke. 1:15 sampai 17 ya. Buka bukunya, kitabnya. Saya bukakan. Kemarin minggu 1-2. Bacain bang. Sebentar. Biar dia buka sendiri siapa Paulus ini. Ini doktrin Paulus semua yang membuat mereka marah seperti ini. Nggak paham dengan kitabnya. Jadi saya bacakan ya. Gitu di Galatia 1:15 sampai. Atau sabar, kau buka, kau lihat aja datanya nanti. Pak, sama ya. Apa ini? Aku lagi cari data nih, makanya terjeda. Sabar. Bantu dulu Mbak. Boleh kali nih. Nih, tuh baca. Ayat berapa? Suruh baca sendiri sekolah. Baca sendiri. Kapan Paulus mau dipilih Yesusmu dalam kandungan? Masuk akal tidak itu? Ma, gila mama, biar bersih ma. Kau nggak usah ngadi-ngadi kau di sini. Salah. Allah itu sudah memilih kita sejak dari kandungan. Kapan Yesusmu dipilih jadi rasul dalam kandungan? Itu datanya, bukan memilih apa seperti yang kamu ngomong itu. Memilih Paulus sejak dari kandungan karena dia Allah. Dia maha tahu. Oke? Pertanyaannya kapan Yesus mau memilih Yesus? Apa memilih Paulus jadi dalam kandungan? Makanya dengar dulu pertanyaannya John, jangan ngoceh mulu kau. Dengar dulu pertanyaannya. Nah, dengarkan saya. Paulusmu rasul diangkat oleh Yesus, betul? Ya. Nah, kapan dipilih Yesusmu apa Paulusmu jadi rasul? Nah, sejak dari kandungan. Gimana cara buktikannya itu sejak dalam kandungan? Iya, karena Allah itu pencipta. Di mana datanya? Merancangkan sesuatu itu bukan baru. Di mana data selanjutnya dikatakan aku Yesus memilih Paulus jadi rasul? Mau Anda lari ke Damsyik melihat cahaya? Atau rebah ke tanah karena buta, terus bangun hidup melihat kembali? Mau saya terapi kamu ke situ? Atau mau kamu dengan iblis pun bisa menyerupai cahaya? Di mana kamu lari? Itu ya, karena Yesus itu maha tahu bahwa mau tahu dari mana? Itu sembarangan saja. Dan dirancangkan dalam kandungan. Itu data itu dipanggil sudah dipilih itu Paulus dari kandungan. Iya dah. Maha tahu kok mati. Jadi doktrin aja susah kalau doktrin kayak gini, nggak ada otaknya dipakai. Jemaat Tuhan, nggak dipakai. Yang penting Paulus tidak membunuh umat Islam, tapi Paulus yang penting Yesus. Ada Erin sudah mulai Yesus memang nggak bunuh. Yesus memang nggak bunuh. Yesus tapi dibunuh, gitu loh. Yesus tidak membunuh memang, tidak pernah kami mengatakan Yesus itu pembunuh. Yesus malah dibunuh. Sama yang katanya ngaku rasul. Allah kalian itu nggak ada, karena yang memilih Paulus sejak dari kandungan itu Yesus. Kamu tahu nggak yang kamu tertulis Yesus yang memilih? Bapaknya siapa? Tahu nggak kamu? Bapaknya siapa dia? Di mana mengatakan Yesus yang memilih? Tanya, John. Kamu yang nganggung-nganggungan Paulus tuh tahu nggak silsilah dia itu? Siapa bapaknya? Siapa ibunya? Tinggal di mana dia? Umur berapa dia meninggal? Tahu nggak kamu? Cerita dari mana kamu dapat dari situ? Dari mana kamu dapat? Ngomong. Paulus itu suku Benyamin. Bapaknya siapa? Ibunya siapa? Nggak punya keturunan. Nggak punya keturunan dia.
Orang nggak jelek. Mau data lagi kamu John? Saya bisa buktikan kalau Paulus orang Farisi. Kitab Injil itu yang fokusnya Yesus. Saya akan membuktikan kalau Paulus orang Farisi. Jadi Yesus lari lagi ke Taurat. Apalagi ada karena fokusnya untuk Yesus bukan untuk Paulus. Botol. Udah nangis dia, nangis. Nah, bapaknya gitu. siapa, ibunya siapa? Kalau kami semua ada silsilah nasab keturunan ada. Izin apa ya, Gurundaku bagus. Ibu Yohanes. Bukakan saya di Kisah para Rasul 23 nomor 6 ayat. Dongeng cerita. Gitu. Dengarkan saya, John. Bukakan saya Denita, Erin. Kisah para Rasul 23 nomor 6. Siapa Paulus ini? Asli orang Farisi. Oke, silakan. Iya, Paulus itu asli orang Farisi. Taurat dan orang Farisi itu Paulus itu dia menguasai kitab. Paulus orang Farisi. Dengar, lihat sendiri datanya, baca baik-baik. Bukan seperti Muhammad yang ketebuk kitab dari langit. Nah, mulai lagi ngarang kan? Dan diam saja kau. Nah, lihat datanya. Kami ada data, gak sembarangan kita ngomong. Kalau lihat data, baca sendiri. Disaksikan teman-teman di bawah. Orang Farisi. Orang Farisi mana? Di sini. Di mana orang Farisi? Di sini dikatakan di Kisah para Rasul 23 nomor 6 ya. Dengarkan baik-baik. Dan karena ia tahu bahwa seorang pun dari mereka itu termasuk golongan orang Saduki dan sebagian termasuk golongan orang Farisi, ia berseru dalam mahkamah agama itu. Katanya, hai saudara-saudaraku, aku adalah orang Farisi. Itu pernyataan Paulus semua tuh. Iya, ada orang Yahudi. Orang Farisi itu di otak-otak kayak gitu ya. Ada. Nah itu apa itu? Hai saudaraku, hai saudara-saudaraku, aku adalah orang Farisi. Kenapa itu? Tadi kamu bilang bukan orang Farisi kan? Saya bilang orang Farisi. Saya tidak bilang Paulus bukan orang Farisi ya. Nah, oke. Kalau orang Farisi ini, kalau orang Farisi ini diwanti-wanti tidak? Oke, saya akan bukakan datanya lagi supaya kamu tahu paham ya. Ya, saya akan bukakan datanya. Sudah supaya kamu itu tuh jangan lahir dari Tuhan juga itu, Bang Ember. Karena orang tuanya nggak kenal siapa bapaknya, siapa keturunan, siapa kakak beradiknya. Mana ada itu? Iya, jadi daerahnya jadi untuk Yesus bukan untuk Paulus. Sugesti berarti ya. Tuhannya Elohim kemana-mana, besok ganti lagi. Makanya dikatakan di situ waspadalah kepada orang Farisi. Mau datanya lagi? Hai. Mau datanya lagi? Waspadalah terhadap orang Farisi itu konteksnya ada Pak, bukan ya, itu untuk Paulus Pak. Makanya oke. Itu bertobat ketika dalam perjalanan di Damsik, Yesus Nah itu proses perjalanan dia di mana tinggal, bapaknya siapa namanya, ibunya memang dia nggak lahir, ya, jangan ember. Loh kamu itu yang ember. Kalau kamu yang ember karena ya, sudah Paulus orang Farisi, mengaku dirinya orang Farisi kan. Jelas. Terus diwaspadai orang Farisi ini. Nah. Yohanes mengecam orang Farisi sebagai keturunan ular beludak. Buka Matius 37. Konteks itu beda dengan konteks Paulus. Beda konteks. Mereka ini mereka kalau menguntungkan dipakai, nggak menguntungkan nggak dipakai. Oke, kemunafikan orang Farisi dapat dalam alur kisah Matius 15:1-19 di data. Tulis kau, baru kau baca ya. Kenapa? Paulus itu tidak munafik. Dia itu jelas. Mau saya bacakan datanya yang seperti ini bunyinya. Aduh, bolak-balik. Aku menjerat kamu dengan tipu daya. Kau mau? Dengar, Injil itu sudah valid. Injil itu mulai ngarang deh Rin, mulai ngarang. Ini orang ngarang Rin, gak ada ilmunya ini orang. Kalian bilang bangunan bilang tidak ada kitab Injil, jadi jangan kau comot-comot ayat-ayat kitab kami. Ada apa ini? Comot-comot kitab orang, paham-paham kitab orang. Aduh.
Nah kan, dia bilang comot-comot. Yesus berkata jangan menambahi, mengurangi firman Tuhan. Apakah kau dibaca satu perikop itu mengurangi atau menambahi? Kencing otak aja, kau tidak tahu. Dengar saya, John. Yesus berkata jangan menambahi, mengurangi firman Tuhan. Kalau dibaca satu perikop, apakah itu mengurangi, menambahi? Gini ya, jangan kamu mengotak-atik, ayat-ayat dalam kitab saya. Karena kencing unta aja, kamu tidak tahu manfaatnya apa. Kamu mau coba dihina kau kan, kau pikir babi itu kandung kencingnya tuh ndak merembes ke daging, dan dagingnya kau makan. Kau lebih dari makan daging kencing babi itu. Dari penelitian babi itu kandung kencingnya itu selalu bocor, merembes ke daging. Tapi kau makan kencing dan daging babi juga. Kalau lebih parah lagi, kau cari itu di penelitian, kandung kemih babi selalu bocor dan merembes ke daging. Itu yang kau makan. Lebih dari kami cuma sedikit. Kalau kencing unta tuh diminum sedikit. Jenius dia membantu orang-orang yang impoten supaya sembuh gitu. Saya tahu saya. Bagi laki-laki ke perlombaan di 1 Samuel 15 ayat 23. Pun tidak mengajarkan, karena kata Trinitas pertama sekali muncul di abad kedua di tangan Tertullianus. Siapa Tertullianus? Apa kaitannya dengan Yesus? Apa kaitannya dengan murid-murid Yesus? Gitu. Jadi kalau mohon maaf, saya memang agak keras sekali akhir-akhir ini melihat banyak ya, mohon maaf ya, umat Islam tahu satu bertanya, kemudian nanti kalau udah bertanya, umat Kristen itu dalam ranah apologet, lidah mereka tuh adalah bercabang seperti ular mereka itu. Mutar-mutar. Bukan hanya mutar-mutar, mereka bahkan berani menyelewengkan isi kitab sucinya demi membenarkan doktrinnya. Itu mereka. Nah, saya muak lihat apa? Lihat kita yang menyepelekan ilmu. Betapa pentingnya ilmu kristologi. Orang-orang seperti saya ya, Jibril, Kores, itu butuh waktu panjang. Kami habiskan waktu kami untuk membaca, menganalisa, mencari tahu. Nggak ada cerita kami nonton Dr. Zakir Naik tiba-tiba kami jadi apologet. Itu abangku ya, mohon maaf dengan sangat. Nah jadi gitu, itu. Terima kasih, mohon maaf dengan sangat. Silakan ditanggapi yang lain. Ya berarti aku benar nih, bahwa masa cerita penyalipan itu zamannya Nasrani dan Yahudi, nggak ada Kristen di situ, iya kan? Ini Bang Monster nih, siapa nih Bang Monster? Bang Monster? Tidur dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uni. Coba buka STT Islamologi Nias, cukup saya luar tahu. biasa penghujatan itu. Coba Ya, itu saya tahu, itu dikumpulkan, dijadikan barang bukti. Clear. Dijadikan barang bukti atas kenapa para apologet hadir, karena mereka telah menyisipkan di sekolah-sekolah mereka penghinaan terhadap agama Islam. Jadi selama ini mereka mengatakan uruslah agamamu aja, kami nggak pernah ngurus agamamu. Bohong itu semuanya. Bukan hanya misionaris, bukan hanya mereka para apologet yang menghujat, yang terkenal saat ini penghujat tapi belum masuk penjara juga, tetapi mereka juga mensisipkan penghinaan itu terhadap sekolah-sekolah mereka. Pernah kita lakukan itu di sekolah kita.
ilmu kristologi di dalam kampus-kampus, saya baru ketemu ya di kampus saya sekarang ini, itu pun tidak melakukan penistaan terhadap Yesus. Justru kita mencari mana yang sama, bagaimana jalurnya, historisnya. Tapi yang kita saksikan, kebencian dari mereka itu nyata. Jadi selama ini kalau ada yang umat Islam bilang, kalian aja yang seolah-olah berperang, hantu belau. Kalau kalian belum pernah mengikuti apa yang kami jalani, jangan banyak cerita dulu. Kami sudah melihat bagaimana mereka mempelintir Al-Quran. Kami sudah melihat bagaimana mereka menawarkan agamanya kepada orang sudah beragama. Kami melihat bagaimana kebencian mereka terhadap Nabi. Tadi malam Mikana hadir di Komal Komal Cebi mengatakan bahwa yoga memfitnah karena mengatakan pendeta mengajarkan kebencian kepada Islam. Demi Allah ya, anak itu mengatakan seandainya nanti saya dituntut untuk menyebutkan namanya, saya sebutkan namanya. Tapi yang terjadi apa? Orang tuaku sedang sakit, nggak mungkin aku ikut campur dulu dalam ranah ini, bicara di ruang publik. Inilah bukti bahwa kita akan membongkar satu demi satu kebusukan mereka yang mereka sembunyikan selama ini, kotoran yang mereka sembunyikan, mereka perlihatkan kasihnya. Padahal kita akan bongkar semuanya. Pertama, banyaknya para pendeta yang ketika mengajarkan di gereja mereka itu menyindir-nyindir Al-Quran, menyindir-nyindir Islam. Gilbert, bagaimana dia merendahkan zakat. Kemudian Taipudin, itu terang-terangan seorang pendeta menghina lalu kabur ke luar negeri. Apologet mereka. Ya, jadi inilah murtadin-murtadin seperti si Fadilah Hafiz penghujat. Fadilah Hafiz itu penghujat, mentafsir Al-Quran seenak udelnya. Mengaku dari adab bahasa Arabnya, nggak ngerti apa itu kalimat jamak, kalimat takzim. Dia bilang dia itu sastra adab, Arab ya. Pembohongan yang mereka lakukan. Lalu kita biarkan itu. Penipuan-penipuan yang mereka lakukan itu. Kalau kita tidak belajar kristologi, kalau kita tidak belajar ilmu perbandingan agama, bagaimana kita menampol mulut sampah mereka? Apakah mereka menerima Al-Quran? Saya sudah katakan, ibarat kita memasukkan air ke dalam botol yang sudah ada kotoran tokai di dalamnya. Keluarkan kotoran itu dulu, baru masukkan air bersih. Kalau nggak percuma, bercampur nanti. Gitu tugas kita. Ada-ada aja. Elo itu penghujat. Iya, silakan ada yang mau disampaikan, Bang Julaidin, Bang Ciluk, Mbak. Iya. Elo itu penghujat ya, Dek. Emang kurang ajar dia itu. Ya kakak juga kalau mau buka Komal, hadirkan apologet di sini dulu. Standby kan apologet. Panggil itu siapa yang mau dipanggil yang berapologet. Bang Jibril, share Bang Jibril, share Kores. Oh ya udah. Kalau nggak dimarahin dulu. Siap. Tadi aku tadi aku diskusi sama temenku. Itu tadi itu deh orang Eropa dia. Kita ngomongin, aku diskusi sama dia udah lama masalah kita lah, masalah sendiri. Terus mereka pada naik tuh oten-oten itu. Aku kan juga kan nanti next time kalau itu gue teks Ade siapa yang mau itu deh. Kalau seandainya kita gini ya, setiap cabang ilmu itu ada metodenya. Setiap cabang ilmu itu pasti ada metodenya karena ilmiah. Ilmiah itu kan sudah yang namanya ilmiah itu menggunakan metode dan sistematik. Setiap ilmu itu nggak seperti kayak kita gampang ngomong di pasar, enggak. Makanya saya bilang beban tanggung jawab menjadi apologet itu nggak segampang itu, dan menjawab pertanyaan orang Kristen itu tidak semudah itu ya. Lebih baik kita diam daripada kita menghadirkan syubhat baru, karena mereka itu bukan mencari ilmu, mereka itu berpolemik. Kalau yang mencari ilmu betul-betul, kita sudah bisa analisis dari pertama pembicaraannya seperti apa gitu ya. Dan coba perhatikan typingan oten-oten di bawah mau menjawab pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaannya sudah menunjukkan kebotolannya. Coba lihat, perhatikan komentar-komentar oten-oten di bawah itu menunjukkan kebotolannya. Mereka tidak bisa membedakan mana sejarah, mana wahyu. Bayangkanlah mereka minta sejarah Nabi Adam. Apa nggak dikencinginya itu keyakinannya itu? Apa nggak mereka bilang itu Tuhan mereka itu nggak ada kalau mereka minta validasi sejarah dari kebenaran itu? Kan ini Rudi Simanjuntak. Gini ya, kau naik ke atas, kau jelaskan Trinitas sama aku, mana yang lebih paham, aku atau kau, Rudi Simanjuntak?
Jangan kau nanti kutanya ngangengong. Ku minta penjelasan Trinitas, kau jadi oneness pula kau di sini nanti. Iya. Iya. Naik. Siapa yang mau naik, Oten? Mau ditampol nih sama Uniriva. Nah, kakak juga harus punya ini ya, aturan room. Kakak punya aturan room. Kakak tahu kan dalam Islam itu tidak boleh kalau orang yang harus berbicara itu ada kredibilitasnya. Misalnya kakak sudah tahu by eksperimen mereka tuh udah punya kredibilitas. Karena kalau kakak ingin menjadikan room kakak room akademis, diskusi, nggak boleh sembarangan orang. Kakak harus tahu apa kredibilitas beliau diskusi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak Jufrin. Yang mau disampaikan, Muslim, Kristen? Yang Islam kalau mau tanya tentang ilmu Kristologi, saya berusaha untuk kalau saya bisa saya jawab. Tanyakan ilmu Kristologi dan Islamologi. Jangan masalah fikih ditanya ke saya. Ini pembahasan apa ya? Ini pembahasan ilmu Kristologi dan Islamologi, perbandingan agama Islam dan Kristen. Ini hanya saran saya saja ya. Apa sarannya, Pak? Ya, sebenarnya dalam agama itu tidak ada perdebatan soal agama. Siapa bilang? Nabi Muhammad itu bukannya mendebat orang-orang kafir Quraisy terkait agama mereka, Pak. Apa ini? Baginda Muhammad ibnu Abdullah hadir untuk mendebat. Al-Quran surah An-Nahl 125. Bermujadalah. Siapa bilang tidak ada perdebatan dalam agama? Na'udzubillah min dzalik. Internal Islam saja berdebat antara ulama satu dengan ulama lain memutuskan satu hukum. Belum saya ngomong sudah langsung Anda diputus. membuat statement, tunjukkan dasar ketika bicara. Saya akan tunjukkan dasar. Ada Al-Quran surah An-Nahl 125. Ini perdebatan ini. Rasulullah hadir dalam sejarah kita mendebat kafir Quraisy karena agama mereka. Bukan berarti Rasulullah membenarkan agama mereka. Siapa yang disuruh bicara dulu ini? Anda ke sini mau bertanya atau mau mengajari? Bukan mau mengajari, cuma mau kasih agama saran. Anda apa? Agama Anda apa? Muslim. Tunjukkan Al-Quran dan hadis yang mengatakan bahwa tidak ada perdebatan dalam agama. Tunjukkan. Saya nggak mau bicara dengan orang yang membawa asumsi liar terkait agama saya. Saya di sini 683 orang begini. Harus ada yang diberikan ilmu. Begini, jangan bacakan sesuatu yang hanya dari otak Anda. Bawakan literasinya. Astagfirullahaladzim. Begini Kak, semua manusia punya perbedaan. Jadi perbedaan kakak seperti itu, perbedaan saya juga seperti ini. Kemungkinan perbedaan orang lain juga lain. Kemungkinan juga ada perbedaan juga orang lain juga begitu. Ya nggak masalah dengan perbedaan. Lalu masalahnya apa? Terus kenapa? Poinnya apa? Poinnya. Ya begini. Tidak ada perdebatan soal agama lain dalam agama Muslim begitu. Anda tahu tidak ulama kita terdahulu sudah membuat perdebatan dengan ulama enggak tunggu. Anda bicara ini dasarnya apa ilmu? Coba tunjukkan kepada saya buktinya. Kita ini lagi perang. Nggak ngerti dia. Kita ini lagi di ranah perang. Begini loh. Antum, bentar kakak. Antum kalau bicara tidak ada perdebatan dalam agama, tunjukkan bukti bahwa memang tidak ada perdebatan dalam agama. Saya membantah antum dengan dalil surah An-Nahl 125. Ya. Mohon maaf. Kalau Anda bawa Al-Quran dan hadis, baru saya ikuti. Kalau Anda maaf ya, Anda kan bukan siapa-siapa saya nih. Saya nggak berhak ikuti Anda loh. Saya mau ikuti Al-Quran dan hadis saya. Coba tunjukkan di Al-Quran dan hadis tidak ada perdebatan dalam agama. Datanya bawakan. Anda mau saya tunjukkan kalau ada perdebatan, boleh berdebat itu. Oke, saya tunjukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Wajadilhum, tahu arti mujadalah? Tahu bermujadalah artinya apa? Mujadalah artinya adalah membantah. Ada. Wajadilhum billati hiya ahsan. Apa cara ahsan? Dengan ilmiah. Oh, ini keras suaranya. Keras bukan berarti itu jahat. Karena keras itu tandanya saya tegas. Karena saya tidak mau umat tersesatkan. Jadi ini lagi-lagi saya sayangkan. Yang baru nonton diskusi lintas agama, jangan mencoba naik berbicara menggunakan hawa nafsu. Bawa Al-Quran dan hadis. Jangan berharap saya lemah lembut. Tidak semua lembut itu baik. Kotoran manusia itu lembut tapi busuk. Besi, kuat, keras, tapi baik.
ada kebaikannya. Jadi kalau saya keras begini, Unirifa berarti bermusuhan? Tidak, saya tegas. Kenapa? Banyak kawan-kawan Kristiani ini telinganya kemasukan monyet. Banyak tertutup telinganya. Saya harus keras, harus penekanan. Karena di sini kita transfer knowledge. Anda masuk ke ring tinju, ngajarin orang jangan bertinju, ditabok Anda. Udah tahu itu ring tinju. Masuk ke sana, janganlah bertinju, ditonjok dua-duanya Anda. Aduh, ya Allah. Pelajari dulu satu komal itu. Komal apa ini? Tanyakan kepada orang itu dulu. Ibu lagi ngapain? Lagi masak-masak, Bu? Kita ini lagi ada debat. Ini nggak nanya, nggak memperkenalkan diri, nggak kenalan dulu, sok-sok menasehati. Ini sama kayak gini ya. Ini gue lagi jalan nih, lagi jalan ngangkat rok, terkejar-kejar. Tiba-tiba ada laki orang, siapa orang, jangan kau angkat rokmu, ku tampar. Tahu kalau aku lagi ngapain? Aku lagi dikejar ini. Jadi ketika menasehati pun harus paham konteksnya. Ada apa dengan orang ini? Kenapa dia tergesa-gesa? Kok diangkat roknya ke atas? Itu kan aurat. Saya harus memberikan informasi baik nggak itu? Tidak semua perkara baik menurutmu itu benar. Contoh, kasihan itu orang dikejar-kejar, saya selamatkan orang itu. Masuk bang ke rumah saya, kok dikejar orangnya? Tahu-tahu maling yang selamatkan. Hati-hati loh di ruang publik. Imam Syafi'i mengatakan menasehati orang di ruang publik itu menista, merendahkan. Wah, Unirifa keras banget. Saya ini terdidik untuk keras. Kenapa? Yang saya hadapi penghujat. Ini bukan majelis taklim. Ini tempat kita mencari ilmu perbandingan agama. Kayaknya ada yang report. Ya. Kayaknya ada yang report deh. Aku turun dulu ya, Kak. Nanti naik lagi. Kayaknya ada yang report. Ada Bang Uco. Ya. Aku naik lagi ya. Jangan. Pangeran Nabi. Pangeran, silakan. Halo. Siapa yang mau ngomong ini sekarang? Pangeran Nabi, silakan perkenalkan diri. Bisa open cam? Nggak bisa ini. Kenapa? Kameranya kurang canggih. Kurang ganteng, kegantengan. Gimana Pangeran? Pangeran mau bilang apa Pangeran? Nggak ada sih. Lama kali ya. Terus? Wait. Ini Uni. Invite. Nah, bentar. Yes. Kak, aku pesan GoFood dulu ya. Lapar. Di sini banyak coklat. Nah, banyak makanan di sini. Oke, sementara Unirifa, jadi kepada saudara-saudara di bawah yang ingin naik, yang muslim, yang ingin menasehati, kita ini lagi ranah berdebat, Pak, Bu, lagi ranah perang. Kita lagi heboh-hebohnya, jangan perang. Aduh, kalian ngerti nggak sih? Terus ulama zaman dulu juga banyak yang debate itu banyak. Ada perbedaan pendapat, iya, apalagi ini konsep ketuhanan gitu loh. Terus mereka sudah mulai menghina, mereka menghujat, terus kita diem aja, nggak bisa. Silakan Bang Ucok, Bang Maldini, Bang Cilukba, Bang Ali, kenapa pada diem semua? Terkesima dengan apa yang disampaikan Unirifa. Silakan. Kedengaran saya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak mendem Bang suaranya. Besarin dikit Bang. Oh iya. Selamat sore semuanya. Siang di sini. Abang di mana kok udah sore? Abang di mana udah sore Bang? Di sini siang Bang. Lah udah jam sore kan, jam 1 lewat udah. Iya, 1:19. Udah sore ya? Iya, udah itu. Oke. Silakan lanjut. Ya udah, aku juga ingin mengingatkan saja ini buat kawan-kawan ya. Ini buat teman-teman semua yang debat ya. Tetap semangat. Itu aja sih. Jangan justru menjatuhkan kita sendiri, itu nggak baik ya. Orang bersemangat berdakwah. Jadi saya juga menyesal melihat kawan-kawan ini dipijak-pijak diam kan gitu, ya kan. Nah itu yang ditantang, itu yang dilawan. Jadi kalau kita dipijak diam itu apa ya? Setidaknya selemah-lemah iman itu kita masih ada rasa apa gitu. Setidaknya gitu loh.
menolak paling tidak gitu. Jangan justru kita ikutan dengan kaum kafir lalu membela mereka. Sama tadi pagi itu ada unikan yang aku ada kan? Mana? Yang tadi pagi I did pray when my son here. I did pray. Itu mana yang, itu? Ah itu yang di Komal Bom kan, yang apa itu kan ngaku ini yang mau nangkap. Astagfirullah. Aku nggak sempat rekam dari awal itu lebih sadis dari awal. Yang cowok. Yang abang kirim ke aku. Iya. Ah itu kan contoh ya. Dia ikut membenci Islam. Dia Islam. Itu tinggal di Batam, orang Dayak. Ada faktor-faktor. Mungkin kita bahas, Bang. Kita analisis. Bang Uco, iya, kita analisis ya. Kalau yang saya selama 6 tahun saya hadapi, saya bisa menganalisis karena saya punya bukti-buktinya, data-datanya. Ada umat Islam yang membenci apologet itu, saya bisa tunjukkan apa. Yang pertama itu rata-rata yang membenci para apologet seperti Bang Zuma, saya dan Kores itu biasanya adalah para apologet yang tidak terlalu eksis. Mohon maaf ya, mereka sudah berusaha berapologet tapi mereka tidak ya, maksudnya mohon maaf ya, tidak terlalu didengarkan oleh Bang Ucok, tahu itu ya, tidak terlalu didengarkan. Pansos. Ya kita nggak boleh bilang itu, maksudnya, maksudnya tidak terlalu mau didengarkan. Nggak, aku nggak mau pakai kata itu, kita pakai kata yang lebih bagus lah. Mereka tidak mendapat ruang di hati masyarakat, lalu kemudian mereka akhirnya merasa bahwa Rifa, Zuma, Kores itu bukan siapa-siapa. Sementara saya ini adalah orang berilmu nih. Kenapa justru mereka yang lebih didengarkan? Sementara menurut saya argumen mereka salah. Tapi kesalahan yang mereka tuduhkan ke kita itu adalah kesalahpahaman mereka sendiri gitu. Sementara umat yang lain mengerti dengan apa yang kita ucapkan. Itu satu. Yang kedua biasanya adalah karena kebencian personal. Memang sudah ada permusuhan dari awal dengan kami. Dengan saya memang sudah benci, dengan Bang Zuma sudah benci. Nah, dia akan menjadi pembenci apologet. Dia generalisir nanti semua apologet dia benci. Yang ketiga ada kekecewaan seperti contoh tadi nih. Bang Maldini misalkannya kan diskusi tuh. Saya keras sama beliau. Kemudian karena beliau sakit hati akhirnya marah ke saya. Yang keempat adalah contoh seperti laki-laki barusan itu yang tidak kita kenal lalu tiba-tiba memberi nasihat. Itu terjadi. Saya punya screenshotnya ya. Saya punya screenshot. Di room logika itu berkumpul 5 orang pria yang pernah masuk ke komal saya, sok-sok kasih nasihat, tapi tidak bisa menunjukkan dalilnya, bantahannya. Kemudian dia berkumpul menjadi satu komunal dengan logika, kaum munafik. Lalu di situ dia menjelek-jelekkan kita di situ. Ketika dia di tempat saya kasih tempat, ada satu akun tuh. Laki-laki itu saya masih ingat tuh nama akunnya. Dia naik ke komal saya tanya dia dari pondok pesantren. Oh iya. Ketika dia menjelaskan, penjelasan dia bertentangan dengan jumhur ulama. Saya marahi dia. Mana itu literasi yang Anda jelaskan? Terdiam dia. Karena dia dipermalukan di ruang publik oleh saya, marah dia kepada saya. Padahal itu kewajiban saya, karena komal itu saya yang punya. Jadi, orang-orang yang benci dengan kita, faktornya itu ada. Kalau tidak karena kebencian personal, kalau tidak karena tidak mendapatkan keuntungan dari perapologetan, atau karena iri dan dengki kepada para apologet. Nah, jadi orang yang bisa jadi yang Bang Ucok katakan itu bisa jadi dia memiliki kebencian personal, atau dia punya hubungan dekat dengan orang Kristen. Biasanya begitu. Nah, jadi itulah yang orang-orang ciri-cirinya orang-orang itu membenci para apologet. Kalau tidak mereka tidak punya alasan. Itu yang disebut dengan motivasi ya. Nah, jadi kita bisa tunjukkan itu. Atau orang itu menyamar, pada dasarnya dia Kristen. Kak, di-mute dulu Bang Maldini, Kak. Noise Kak Sarah. Bisa jadi dia Kristen, tapi menyamar menjadi Muslim. Karena penyamaran menjadi agama apapun di Kristen itu tidak berdosa. Diajarkan Paulus. Bertemu Yahudi, jadi orang Yahudi. Bertemu dengan orang ahli Taurat, aku jadi ahli Taurat. Walaupun aku bukan pengguna hukum Taurat. Contoh Risuli Lubis, implementasinya ketika dia masuk ke pondok pesantren, videonya viral menyebar, dia menggunakan pakaian ala-ala Islam, lalu dia katakan kami harus seperti ini supaya diterima di ponpes. Jadi kita tidak bisa percaya dengan semua argumentasi orang-orang, jangankan orang di luar Islam, saya sendiri tuh skeptis. Saya Kores aja, Bang Zuma aja, guru saya itu, kalau beliau bicara nggak ada datanya, saya tuntut itu. Ustadz Wafi
Yang saya minta itu literasinya. Baru nanti penjelasan beliau. Masuk akal tidak penjelasan beliau dengan apa yang beliau sajikan, baru saya, itu pun belum saya terima. Saya konfirmasi dulu para ulama yang lain. Ada nggak percanggahan, ada tidak pertentangan. Ini cara menuntut ilmu saya. Jadi ketika saya berbicara, saya pastikan jumhur ulama itu tidak bertentangan dengan saya. Begitu. Nah, mungkin begitu. Silakan Kak Sarah, ada tamu itu disapa. Bang Cilukba, Bang Ali Jana mungkin mau bicara lagi dengan Bang Ucut, silakan. Aku ngantuk. Ini Mister aku tidur. Siapa itu di atas? Mister Grey. Ya, Assalamualaikum. Salam. Muslim ini Muslim semua yang di atas, nggak ada oten. Silakan, ada yang mau disampaikan, Bang? Di sini lagi hujan nih. Cuman pandangan saya ya, simpelnya dengan nilai-nilai keimanan, karena di sini konteksnya saya tidak peduli dengan ruang-ruang luar selain keimanan, keislaman. Jadi kalau namanya suatu aturan ataupun kalau dibilang agama, bukan agama, suatu bentukan yang dibuat oleh kaum Yahudi di zaman dulu Rasulullah yang berkembang, dan sekarang ada beberapa agama yang diciptakan oleh mereka, salah satunya Kristen. Itu sudah jelas yang namanya bentuk buatan manusia, mau dieksklusifkan, mau dimuluskan semulus apapun, tidak bakalan mulus seperti mulusnya dinullah, aturan Allah. Itu sih simpelnya. Karena kalau kita bergelut dengan orang-orang yang sama Allah di istidroj, tidak diberikan hidayah hidupnya, mau kita jungkir balik memberikan pandangan pun mereka tidak akan merespon dengan nilai-nilai keimanan, karena dasarnya mereka tidak ada keimanan. Jadi kalau hemat saya, lebih baik kita mengkualitaskan diri kita masing-masing, biarkan nanti mereka lambat laun akan mulai terkikis yang namanya saya tanggapi setannya ataupun bentuk apapun dalam diri mereka, karena udah jelas mereka itu base. Enggak, izin Pak, saya harus tanggapi itu dulu biar nggak kepanjangan Anda, jadi saya lupa nanti. Saya berterima kasih atas ide dan gagasan Anda, tapi itu untuk Anda, bukan untuk saya. Kenapa? Saya ini pendebat. Saya bukan hanya menghadapi orang-orang Islam, tapi menghadapi orang yang membenci agama saya. Kalau Anda boleh berdiam diri dengan penghujatan terhadap agama kita, silahkan, itu hak Anda. Tapi mohon maaf, saya punya hak free will, saya punya hak sendiri untuk memutuskan saya mau dijadikan apa. Jadi begini, perdebatan yang kami lakukan itu bukan mendebat. Bukan mendebat mereka suruh pindah agama, tetapi mendebat pemahaman keliru mereka terhadap agama saya. Wajib saya debat, karena diam dulu. Saya jangan bicara dulu sebelum diizinkan. Beradab. Nah, saya harus potong Pak Grey. Yang kedua, Anda bilang begini, buat apa kita berbicara dengan orang yang sudah diistidratkan Allah? Dari mana Anda tahu orang itu dapat istidrat? Anda tahu bahwa ini diistidratkan, ini dimurkai? Tahu Anda emangnya? Saya tidak pernah tahu, Pak. Saya tidak pernah tahu apakah si Amoy ini orang yang sudah dikutuk oleh Allah. Saya tidak pernah tahu Cilukba ini adalah orang yang akan disesatkan oleh Allah. Nggak bisa saya nilai. Bagi saya adalah heart to heart, face to face, bertemu dengan orang, kewajiban saya sampaikan. Lepas dari itu selesai. Tugas saya hanya sampaikan, tidak memaksakan. Batasannya la ikraha fiddin. Karena saya ada seorang mahasiswi. Kalau saya tidak bergelut dengan mereka, kalau seandainya tidak ada orang kafir di dunia ini, siapa yang saya perkenalkan? Allah. Kalau tidak ada orang kafir, ngapain Nabi turun? Justru Nabi turun karena orang tidak mengenal Allah. Orang-orang itu terkutuk semua enggak? Rata-rata terkutuk itu Bani Israel. Berapa kali Allah turunkan Nabi kepada mereka? Jadi cara berpikir Anda silakan untuk Anda. Tapi saya belajar juga bahwa bahkan Bani Israel yang dilaknat oleh Allah berkali-kali Allah utus Rasul. Bahkan Fir'aun yang sudah mengaku sebagai Tuhan, berapa kali Nabi Musa dengan berlemah lembut diperintahkan untuk mengabarkan Allah. Jadi kalau Anda katakan tidak perlu berbicara dengan orang-orang yang sudah dimurkai Allah, maka sia-sialah Nabi Musa diutus kepada Fir'aun. Harusnya. Tapi mari kita lihat dalam Al-Quran. Nabi Musa diutus kepada Fir'aun. Apakah Fir'aun orang yang dimurkai atau orang disayangi Allah? Dimurkai sampai akhir hayatnya. Tapi apakah dia diutus Musa kepadanya? Diutus.
Jadi kalau ada orang Islam yang ingin menunjukkan kualitas dirinya, menambah kualitas dirinya, bagus. Tapi jangan lemahkan kami dengan sedikit ilmu yang kami punya ini, dengan tiada kualitas kami ini, dengan kebobrokan kami, kejahilan kami, bahkan ketidaktahuan kami, membela agama kami dari orang-orang yang membawa syubhat, sementara kami tahu jawabannya tidak begitu. Izinkan kami. Kita punya cara berbeda. Silakan upgrade value Anda sendiri. Kalau saya sambil mengupgrade value, saya juga membantah syubhat. Saya juga pelajari akidah orang lain untuk membuktikan mereka pendusta. Ini saya, ini pilihan saya. Siapa yang berani untuk mengintervensi saya? Tidak ada. Karena saya wanita merdeka. Saran Anda silakan untuk Anda. Tapi untuk saya, mohon maaf. Tidak berlaku bagi saya. Begitu Bapakku. Terima kasih. Lanjut Anda tanggapi, nanti kita ke Amoy. Silakan. Oke, saya sepakat dengan hal itu. Tadi yang dimaksud dalam konteks ini, ketika seseorang udah bodoh dengan terlalu bahilnya dia, terus kita kasih argumen apapun nggak bakalan masuk. Oke, wait. Ini saya potong lagi nih. Tidak pernah ada perintah dalam Islam Muhammad buat mereka Islam dan paham. Nabi Muhammad itu hadir ke orang jahil, Pak. Bani Arab itu adalah orang yang ummi, Pak. Rasul diutus, Rasul kita yang cerdas itu diutus untuk orang-orang Badui penyembah berhala loh, Pak. Apakah Allah kita ini salah? Wait. Rifa, sorry Rifa, sorry ya. Mohon maaf. Maksudnya Mr. Grey ini apa sih? Kita nggak boleh ngomong apa-apa. Kita dengan cara yang hanif apa bagaimana? Pak, kita nih diserang. Kita lagi jalan baik-baik. Tiba-tiba yang lempar batu. Sekali, 2 kali, 3 kali. Terus kita sampai metong gitu, menyerah begitu aja. No, kita nggak bisa kayak gitu. Kalau kita dengan kalian itu ya, sebentar gini. Rasulullah itu, nih menyesalkan banget. Rasulullah itu bukan hanya manusia yang mulia, yang berakhlak mulia, yang kalau dihina apa, dicaci maki, dibilang gila, semua itu udah biasa. Apakah Rasulullah berperang? Iya, berapa kali Rasulullah berperang? Lebih dari 70 kali. Jadi jangan memahami Rasulullah tuh jangan hanya setengah aja, semuanya gitu loh. Begitupun memahami Islam. Nggak bisa Islam tuh dipahami, oh iya ajaran agama kasih, lemah lembut, kita nggak membalas. Nggak bisa kayak begitu, Pak. Ada bab perang, ada bab ekonomi. Coba kenapa ada surat At-Taubah yang tidak diawali dengan Bismillah? Tapi dengan kalimat langsung bara'atu minallah ilal ladzina ahad bara'atu minallah wa rasulihi ilal ladzina ahadtu minal musyrikin. Pemutusan hubungan sama kaum musyrik, sama kaum munafik. Jadi kalau kita dalam ranah ini, ranah debat, mereka menghujat, ya kita harus mendebat. Masa kita diem aja, terus kita dimaki-maki kayak gitu, kita diem aja? Nggak bisa. Oh ini aja langsung, Mr. Gray, saya udah paham. Penjelasan Unirifa udah bagus banget. Amoy, silakan Amoy. Halo? Amoy. Nah, kita selesaikan dulu Kakak. Hargai dulu. Bentar, Amoy. Sebentar. Kalian itu selalu membicarakan Yesus. Amoy, sebentar. Saya tanya sama Amoy. Bentar. Amoy, hak kamu apa di sini melarang kami? Kamu bukan siapa-siapa saya loh. Mohon maaf nih, ini jangan ngatur-ngatur kami loh. Kau pergi ke komal-komal Kristen dulu, suruh mereka berhenti dulu menghujat Islam. Ini ada. Kalian ini kayak penjajah lama-lama loh. Hak kami hidup kalian atur loh. Yesus itu tokoh peradaban. Dia masuk kategori ilmu, kristologi, Kristus Logos. Prinsip ilmu universal. Coba kau tunjukkan di undang-undang dulu tidak boleh membahas tentang Yesus. Kecuali orang Kristen. Jangan atur-atur kami dulu lah. Atur dulu sikap kalian. Nah, saya mau ke Mr. Gray. Anda berapa kali nonton debat lintas agama, Pak Gray? Saya baru aja ini melintas. Masya Allah. Kita tidak perlu marah kepada beliau, Kak Sarah. Ini namanya kesalahpahaman. Ya, Mr. Gray, dengan hormat saudaraku yang aku cintai karena Allah. Antum sedang berjalan, tiba-tiba melihat orang sedang bertengkar. Maka ketika antum masuk di ranah orang itu, lalu antum nasihati mereka berdua, percaya sama saya, kalau antum tidak ditampar dua-duanya, nih ambil kuping saya, ditampar antum. Maka antum perhatikan dulu, tanyakan kenapa kalian bertengkar, begitu harusnya. Jangan menghakimi apa yang menjadi akibat. Cari tahu dulu apa sebab. Itu namanya kita punya kognitif. Ketika antum lihat kami membuka komal ini, antum sudah bertanya dengan saya tadi, kenapa saya begini? Tidak.
Antum langsung memberikan pandangan antum pribadi, yang mana pandangan antum itu tidak berlaku di komal ini. Karena antum bukan ada di komal ini pertamanya. Nah, jadi saran saya adalah coba antum perhatikan dulu. Tonton dulu diskusi lintas agama yang sudah terjadi. Kenapa kami bisa begini? Dan tolong bantah apakah yang saya lakukan ini menyalahi aturan agama. Kalau memang yang mananya? Berbicara tentang agama dengan orang di luar Islam, bukankah baginda Rasulullah itu hadir berbicara agama di luar dengan orang-orang yang tidak mengenal Islam? Begitu juga dengan saya. Kalau saya berbicara Islam kepada orang Islam, itu saya ustazah. Saya bukan ustazah. Saya bukan ulama. Sudah banyak ulama kita, akhi. Biarkan ulama saya yang mengajarkan orang Islam tentang iman Islam. Karena saya juga belajar. Tapi saya pendebat. Kenapa Uni jadi pendebat? Karena saya harus mendebat orang-orang Kristen yang mengatakan Isa itu Allah. Di ruang publik. Oh, biarkan aja lah mereka Uni. Oh, nggak bisa. Silakan antum yang biarkan. Tapi bagi saya ketika Nabi saya dikatakan pedofil, ketika Nabi saya dikatakan ada seorang yang CABUL, dikatakan umat Islam menyembah batu, saya harus sondingkan. Bukan untuk penuduh, tapi untuk umat yang menonton yang lain. Biar mereka ketika mendengarkan hujatan terhadap nabinya terwakilkan kemarahannya. Jadi sehingga mereka tidak membuat aksi-aksi yang anarkis. Karena banyak umat Islam yang terlalu mencintai nabinya bahkan rela mengorbankan nyawanya demi membungkam para fitnah. Karena ijma para ulama penista nabi itu harus dibunuh. Kalau mereka seandainya tidak tahan mendengarkan nabinya dihujat, mereka melakukan sikap-sikap anarkis. Siapa yang bertanggung jawab? Dengan kehadiran para apologet setidaknya mewakili mereka umat Islam untuk menampar balik muka-muka para penghujat. Dengan cara apa? Komparasi apple to apple. Tidak perlu kita menghujat balik. Kita tunjukkan bahwa dalam kitabnya justru banyak penghujatan terhadap Nabi. Contoh ketika mereka katakan, oh Nabi kita menikahi anak kecil. Dalam literasi mereka, Bunda Maria dinikahi oleh Santo Joseph umur 90. Dia 12 tahun. Kecil nggak itu? Dalam halakah Yahudi, anak kecil umur 3 tahun boleh dikawini. Itu namanya komparasi. Menggali ilmu dari ilmu mereka sendiri. Untuk menunjukkan kepada mereka bahwa kalau kau tolak Nabi menikahi umur 6 tahun, anak-anak 9 tahun, harusnya kau tolak Tuhanmu menghamili wanita berumur 12 tahun. Ini metodenya. Apakah itu menghujat? Tidak. Menggali itu namanya. Begitu brotherku. Silakan sampaikan karena Anda baru pertama sekali, saya maklumi. Saya meminta maaf atas ketegangan yang Anda lihat. Tapi itu bukan salah Anda. Tapi justru Allah membawa Anda ke sini untuk membuka mata Anda. Ini yang kami hadapi. Ini kenapa kami terbentuk menjadi keras. Anda belum mendengarkan kiamat. Anda belum mendengarkan Sofiatul. Anda belum melihat pendeta mengkristenkan orang Islam menggunakan surah Al-Zukhruf. Anda belum melihat si CP menghina Nabi kita. Saya yakinkan seandainya Anda di posisi saya, bisa jadi Anda lebih keras dari saya. Wallahu a'lam bishawab. Tapi mungkin karena karakter Anda berbeda, mungkin Anda lebih memilih untuk udah mundur aja. Bisa jadi Anda lebih lembut dari saya. Saya memilih untuk maju. Menghibahkan hidup saya ini belajar kristologi seumur hidup. Untuk apa? Untuk membungkam penista yang muncul masa be masa, waktu by waktu. Abad ke-6 sudah muncul penista agama, namanya Yohanes Damaskus, patriark gereja. Membawa narasi buruk terhadap Nabi kita, agama kita. Abad selanjutnya muncul orang-orang seperti orientalis. Ada Christian Cepot, David Wood. Ada namanya Johann Louis Burkhardt. Demi mendapatkan ilmu Islam, dia berpura-pura menjadi Islam. Snok Horgonye. Jadi orientalis ini sudah ada sebelum kami para apologet muncul. Kemudian belum lagi ditambah misionaris dihadirkan, dibayar mereka. Belum lagi muncul apologet mereka, katanya berapologet tapi menghujat agama Islam. Lalu saya diam. Lebih baik Anda cekek leher saya bang, daripada saya disuruh diam. Saya sudah bilang, buat apa gunanya hidup di dunia ini ketika mendengarkan nabiku dihujat, agamaku dinista oleh mulut sampah. Lalu ketika bicara kita balikkan kepada mereka, betul yang kau klaimkan bahwa Yesus itu Tuhan. Kita pertanyakan datanya. Ketika mereka tidak mampu menjawab, lalu mereka katakan, janganlah bahas-bahas Tuhanku. Hei, ini negara demokrasi. Kita punya kebebasan bicara. Kalau saya salah, menyalahi kaidah hukum, saya berhak dilaporkan ke kantor polisi. Bukankah saya sudah bilang? Laporkan ke kantor polisi, saya masuk penjara, saya bertanggung jawab. Kenapa? Dunia ini penjara bagi orang-orang beriman. Nggak perlu saya takut. Karena saya merasa yang saya katakan itu ada dasarnya. Semua kembali ke dasar Al-Quran dan hadis. Tidak saya langkahi. Kecuali saya melangkahi Al-Quran dan hadis. Baru saya dikatakan bidat dan sesat. Begitu abangku.
Jadi apa yang saya lakukan ini adalah melawan orang-orang yang menista agama saya. Izin aku pamit turun dulu nih ya hostnya, anakku mau telepon soalnya. Ya, Assalamualaikum. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Bang Mr. Grey. Makasih Bang. Gimana Mr. Grey? Betul. Mr. Grey silakan sebelum saya menaikkan paten-paten. Dengan Mbak Syara dan ruang forum ini, saya sepakat dengan hal itu. Mungkin tadi saya bicaranya dalam konteks ini kapabilitas orang ini sebetulnya ada ruang lebih untuk berakselerasi gitu. Dalam artian Uniriva ini di mata saya udah untuk saya terima dulu ya, saya terima Gojek. Taktis birokrasi udah bagus. Cuman mungkin tadi saya merespon karena melihat mereka itu sebetulnya bukan level untuk kita respon di kaidah ini, karena ada yang lebih fatal dari kelakuan mereka. Mereka menjinahi orang wanita Muslim agar wanita tersebut masuk ke Nasrani, itu pola mereka juga. Banyak pola-pola mereka yang bergerak di luar. Jadi untuk kawan-kawan, sebetulnya saya sangat paham dari pola kawan-kawan yang girohnya sangat tinggi untuk hal ini. Mungkin saya tadi saya melihatnya kawan-kawan di ruangan ini dengan gayanya seperti ini di mata saya kurang pas, padahal ya ini emang ranah kawan-kawan bergerak seperti ini. Jadi saya kebetulan sebagai koordinator taktis birokrasi di jajaran ulama Jabar. Jadi tadi itu melihat kaidah-kaidah yang diutarakan, aduh, itu orang-orang bodoh kayak gitu modulnya udah bukan harus diserang lagi, tapi di report akunnya gitu. Saya ada kawan-kawan yang di IT bergerak khusus untuk mematikan akun-akun yang menistakan agama Islam. Jadi ya silakan kawan-kawan lanjutkan pergerakan ini, karena mungkin ini bentuk pergerakan dari kawan-kawan dengan konteksnya debat. Yang namanya debat medsos emang untuk mengambil ujungnya agak sulit, karena dua sisi sosial yang tidak ada ruang ruang terputus gitu. Jadi ada ruang bebas yang liar jatuhnya. Saya di sini hanya silakan lakukan lagi kawan-kawan. Tadi saya merespon bahasa itu mungkin bahasanya terkesan salah karena di sini pun saya sekilas melihat. Karena kalau bicara tentang konteks giro. Oke, jadi Bang Grey divisinya Bang Grey divisi pembasmi hama terdepan kedua setelah kami mungkin ya. Jadi kalau dalam barisan perang itu kan bukan ada barisan di depan, ada di tengah, ada yang menyerang gitu ya. Ya Bang ya. Kalau saya itu sebetulnya kalau Bang Grey punya kekuatan untuk menginvasi mematikan akun-akun mereka, mereport, ya silakan bergeraklah di jalan itu gitu. Kalau memang tidak setuju atau bukan tidak setuju mungkin ya, agak sedikit tidak sesuai dengan pola-pola kami berdebat dengan cara seperti ini, ya mau bagaimana lagi gitu kan. Memang harus ada perbedaan. Dalam peperangan itu kan ada panglima, ada orang setelah panglima, ada penyerang begitu, dan nggak bisa. Allah menciptakan beberapa debaters dengan karakternya masing-masing. Ada yang dengan gaya ini, ada yang dengan gaya ini gitu loh. Selama apa yang mereka bawakan adalah apa yang ada di dalam Quran dan hadis, tidak menyalahi ijma ulama, ya bismillah. Kita sama-sama. Abang mereport, abang divide akun semua segala macam, silakan lanjutkan. Seperti itu. Ada lagi Bang yang mau disampaikan? Sudah. Terima kasih sudah diberikan ruang. Saya tadi sebetulnya melintas, scroll tidak sengaja. Kebetulan juga saya jarang main TikTok karena ini akun kucing sebetulnya.
Oh iya. Jadi Mr. Grey itu nama kucing saya. Oh iya, Masya Allah. Saya Sabit Sahid. Hati tu memang kata-kata loh. Bila balik dia memang basuh dengan sabun. Oke, Mbak Sarah, terima kasih uangnya. Ya, sama-sama, Bang. Selamat berjuang, Terima kasih. hajar terus kaum fasik, kaum musyrik. Fasik zindik munafik musyrik kafir. Doakan kami tetap istiqomah dalam iman Islam. Sebentar, Amin, tadi ya Allah. Abang bilang, Ya menjebak. jangan turun dulu sebentar. Tadi Abang bilang di Bandung ya, dengan Forum Umat Islam Ustadz Atian Ali. Kenal? Ya. Saya tahun 2003 2003 apa 2002 ya, silaturahim ke beliau. Minta izin untuk ke siapa namanya? Puncak itu ada gereja terbesar. Waktu itu mau akan ada conference pertemuan Kristen dari Vatikan kayaknya, apa Katolik apa Kristen ya, lupa deh. Tapi waktu itu saya ingat banget. Kami ke situ ya dengan Forum Umat Islam. Jadi memang kalau Bang Gray yang tadi ya, konsep dakwah bagaimana kita di depan, kita di barisan depan, kita ada orang IT, ya udahlah kita sama-sama bergerak gitu. Karena memang mereka udah keterlaluan, they are going beyond the limit. Udah mencaci, Betul. udah menghina, udah menghujat, udah apa. Rasulullah dari dulu memang ya dikatain gila, terus kita mau diem aja gitu. Kita harus ada defense, kita tuh harus ada defense. Gitu kan? Betul. Nggak boleh seperti itu. Oke Bang, sebentar. Kita sapa dulu Makci dari Malaysia. Assalamualaikum Makci. Mana nih Makci? Makci. Kita nggak tahu nih kemana orangnya. Pergerakan mereka sekarang itu jadi kerjasama dengan namanya, ini menyerempetnya ke ideologi geografis sih. Jadi orang-orang komunis liberal itu mengcreate mereka suatu konsep yang sekarang itu lagi masif tuh Syiah Syashar ya, Syiah yang tersesat. Itu juga sama. Base-nya Rafidoh bukan? Dia. Rafidoh ya. Itu di Jabar lagi gencar kita ngabisin kaum-kaum yang sebetulnya mereka Nasrani. Mereka Kristen juga. Kristen, bukan Nasrani, Kristen, bukan Nasrani, Kristen. Seperti itu. Bukan Nasrani, Jadi, Bang, Kristen. Selamat berjuang, terus berbicara selagi ada ruang, karena host juga tidak tahu pergerakan saya seperti apa di luar. Kalau saya terlalu lama di ruangan ini, saya takut terlalu frontal nantinya pergerakan saya diutarakan. Terima kasih host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin turun ya. Assalamualaikum Kak Sera. Halo. Kak Sera. Bang Ucok masih sini Bang Ucok. Bang Ucok. Ya, ada. Bang Ucok tidur ya? Ada. Halo Kak Sera. Bang. Abang masih? Oh ya. Ini abang naikin dong. Oten ini apa siapa Bang? Kak Sera ini. Halo. Kak Sera. Maci. Ini pada kemana sih ini orang-orang? Oh my god. Misela. Bubar. Mana? Siapa lagi yang mau tanya? Sini, siapa lagi yang mau naik? Michelle or Michael bacanya. Halo? Michael. Michael, selamat siang Michael. Silakan, ada yang mau disampaikan. Nggak apa-apa, senang aja nyimak komal-komal seperti ini, kayaknya seru. Boleh izin nyimak ya? Muslim atau Kristen?
Kristen. Nah, Kristen, ada yang mau ditanyakan nggak, Michael? Nggak apa-apa, ini baru join sih, jadi ketinggalan tadi soal apa ya? Enggak, aku mempersilahkan Anda kalau Anda ada yang mau ditanyakan, ada narasumber nih, ada Uniriva, ada Bang Ucok gitu loh. Adakah yang Anda pertentangkan? Adakah Anda yang tidak setuju dengan diskusi kita gitu? Apa aja? Apakah Anda menyetujui kaum-kaum Anda itu yang suka menghujat? Michael? Sebenarnya agama apapun kayaknya nggak dibenarkan lah ya untuk menghujat. Itu yang saya tahu. Ya, Anda Kristen yang baik. Mau Hindu, Buddha, Konghucu, bahkan ateis pun kayaknya nggak boleh lah, harusnya saling menghujat. Bang Michael udah berapa kali lihat Komal ini? Udah berapa kali lihat debat-debat kayak begini? Kalau di channelnya Maisara ini baru ini aja. Iya, di yang lain-lain. Saya memang jarang buka diskusi Komal ini. Gimana? Yang di lain-lain ya paling hanya nyimak aja, menurut nggak Anda ikut gimana naik secara gitu. objektif? Secara objektif ya sebenarnya semua pendapat Anda punya kebenaran versi masing-masing kan? Semua punya kebenaran versi masing-masing. Apakah Anda membenarkan? Kalau Anda membenarkan nggak kayak yang penghujat itu? Apa yang dikatakan Agatha, Sofiatul itu? Kalau hujatan itu ya udah pasti cenderung itu mereka kejam sekali orang punya keyakinan gitu ya. Mereka itu kejam sekali ngomongnya loh. Mulutnya ini banget, menghujat, udah masuk dalam ranah hujatan gitu. Anda sering lihat kalau mereka lagi Michael Kristen ya? Iya, Michael Kristen ya? Kalau menurut Anda menghujat itu dilarang, betul? Betul. Kalau mengatakan Yesus terkutuk itu penghujatan nggak? Jadi bingung ya. Bingung kan? Ya emang bingung. Ya nggak tahu jawabnya gimana. Ini tadi suara Uniriva ya. Iya, jadi pada akhirnya begini, brother. Sambil makan ya. Pada akhirnya adalah argumen Anda di awal akan terbantahkan kemudian kalau Anda menjadi Kristen. Kenapa saya katakan begitu? Kalau kita bicara tentang parameter penghujatan, ajaran Islam tidak menjadi asbab penghujatan terhadap para nabi bahkan sembahan orang lain. Tapi dalam literasi Kristen, jangankan sembahan orang lain, Yesus yang kalian sembah saja itu dituliskan terkutuk. Maka kalau kita tanya, apakah mengutuk Tuhan itu adalah penghujatan atau pujian? Ya, kalau yang masalah terkutuk itu aku pernah baca sih memang ya. Tapi memang nggak mendalami, jadi nggak ngerti. Maklumlah Kristen KTP-nya. Saran saya belajar Kristen. Jadi saya kemarin ada yoga. Jadi mungkin saya ceritakan ya. Tadi yang Amoy masuk ke sini itu adalah saudari dari yoga. Dia marah secara personal ke saya karena adiknya mu'alaf. Oke, dan dia mengancam adiknya. Saya punya itu komunikasi dengan yoga. Nah, ya, sama seperti yoga, dia juga mengakui bahwa dia Kristen KTP, tidak mempelajari kitab suci. Maka di dalam kitab suci kalian, Yesus tidak pernah mengajarkan bahwa dia adalah Allah. Itu fakta. Silakan dibuktikan kalau saya salah. Yang kedua, dalil-dalil Paulus justru membuktikan hukum Taurat yang diberikan Tuhan kepada Musa terkutuk. Yesus sebagai nabi yang diutus juga terkutuk demi membela orang-orang jahat. Inilah doktrin agama Kristen. Kalau ada pendeta yang marah kepada saya, membantah, silakan naik ke atas. Diskusi baik-baik, tidak usah kejang-kejang dan tantrum. Karena kita punya hak yang sama di negara ini. Ya, begitu. Jadi saya bisa buktikan kalau it's okay, brother. Justru saya mengajak Anda untuk belajar Kristen. Maksudnya Anda pelajari agama Anda, yaitu kitab suci Anda. Baca dalam kitab Anda. Bukan Al-Quran saya yang saya tawarkan, karena menawarkan agama kepada orang sudah beragama itu melanggar keputusan SKB 2 Menteri. Ini ada gitu. Jadi saya mengajak Anda untuk mempelajari kitab Anda lebih dalam, begitu. Ini sorry saya potong ya. Ada follow up nggak sih, maksudnya setelah
Setelah Komal ini apa ada grup-grup yang kita bisa lihat diskusi-diskusinya, grup Ada, apa ada. atau grup apa begitu, mungkin boleh di-share karena saya Silakan mau follow lanjut Uni. kerja lagi nih. Silakan follow Uni, Dek. Follow Uni aja. DM Uni nanti. Di mana ya? Ini kan Kita ada diskusi lewat Uni WhatsApp. tuh ada 03 Uni 03 apa itu saya lihat tuh. Yang ini aja follow dulu. Ini aja follow, nanti Uni kasih nomor WhatsApp, kita diskusi di WhatsApp. Oh iya, baik. Aku pamit kerja dulu ya Uni ya. Oke, my Oke, brother. makasih Sehat Bang selalu ya. Terima kasih semua Oke. ya. Ibu Aini, selamat siang. Aini siapa ini? Halo Mbak, Ibu, Kakak, Tante. Halo. Ya, assalamualaikum Umi. Oh, Saya tertekan Bapak. tadi Umi. Saya Salam. Muslim Umi. Saya nyemak di bawah aja Umi. Saya nyemak di bawah aja. Makan apa, Dek? Halo, selamat siang. Siapa? Nasi, Kak. Lapar. Makan apa, Dek? Oh, enaknya. Aku nggak makan nasi ya. Halo. Selamat siang. Siapa lagi nih? Ini ada Maci nggak mau ngomong. Siapa lagi nih? Nah, ini dia nih. Maci, halo Maci. Maci diem aja sih. Wah, ada Julius, ada Aiko yang mau umroh. Apa, bayi? Bayi? Oh, ini siapa sih ini? Allah dah tersilap. Dokon izin atau apa. Assalamualaikum. Saya minta maaf. Sebenarnya saya tertekan je, bukan tujuan saya nak masuk ke dalam ni, tapi Tak saya apa, tersilap. Makcik. Tak apa. Masuk pun tak apa. Apa khabar, Makcik? Kau baik. Ni saya tengah bawa kereta ni. Tu ya. Jadi tak pasal lanjut tengah dah. bersama dengan kawan sama. Tapi okey je lah. Tak apalah, tak apa. Tak apalah, Makcik. Sihat-sihat selalu Ya, Uni Riva. Siapa tu? Masya Allah. Saya termasuk dalam live orang. Minta maaf. Tak apa. Salam je dengan keluarga. Makcik sihat selalu. Saya kalau yang Tak apa, selalu tak kadang apa. tu, kalau yang komen dengan huruf besar tu kadang saya tu kadang geram tu saya komen lah. Walaupun saya dengar komen dekat orang tu, tangkap. Saya lah juga tu. Tak apa. Sihat selalu, Makcik Ya, sama jugalah, minta pun dengan apologet ni pun semua minta sehat sejahtera lah semuanya. Alhamdulillah, sebab kita orang dekat sini kat Malaysia ni memang tak ada yang nak jadi apologet pun, sebab kita orang tak ada apa nak dibahaskan kat sini. Okey je lah, tak adalah jadi macam sana diorang boleh mengujat agama kita, boleh cerita cakap tentang Nabi Muhammad, dengan itu memang menyakitkan hati lah. Tapi dekat Malaysia ni tak ada. Jadi saya dengar hari-hari bila saya buka TikTok, dia akan cari dalam situ lah, dia searching sendirilah Uni Riva, Bang Zuma, ataupun dia akan pergi ke Jonathan Nanda, itu akan masuk dekat saya punya TikTok. So saya akan dengar yang tu je lah. Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat. Tak apa, Makcik, kita turunkan kalau Makcik nak turun. Hati-hati bawa terima kereta. terima kasih. Saya minta maaf hati-hati lah. bawa kereta. Tak apa. Tak perasan. Turunkan aja, Kak. Sarah, beliau mau bawa. Okey, Uni Riva. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Salam. Halo, selamat siang Pak Husin. Siang, host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau disampaikan, Muslim, Christian? Muslim, host, Muslim. Ada yang mau disampaikan, Pak Husin? Ini ingin diskusi sama